Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati pimpinan umum Wahda Islamiyah, Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Yang terhormat pembicara webinar, Profesor Dr. Engineering Andi Maulana ST MPhil. Yang terhormat Ketua Wahda Peduli Pusat, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Busri Badung, beserta seluruh jajaran Wahda Peduli Pusat. Yang terhormat Ketua-Ketua Wahda Peduli Wilayah dan Wahda Peduli Daerah se-Indonesia, beserta seluruh jajarannya. Ketua dan pengurus Wahda Inspirasi Zakat Pusat dan Wahda Inspirasi Zakat se-Indonesia. Ketua Garuda dan seluruh jajarannya, Ketua Mapalas Tiba dan seluruh jajarannya, Muslimah Departemen Sosial, Pusat, Wilayah dan Daerah beserta seluruh jajarannya. Serta hadirin para peserta webinar kebencanaan yang berbahagia. Ahlan wa sahlan, selamat datang di ruang virtual webinar kebencanaan dengan tema Potensi Bencana Nusantara Saatnya Waspada. Saya Satrio Herlambang. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada pagi hari ini, webinar kebencanaan dengan tema Potensi Bencana Nusantara Saatnya Waspada, kita mulai. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Faiz SHI, akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 164 sampai dengan 169. Kepada beliau disilahkan. Ustadz Faiz Abdullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Dan hadirin yang sama berbahagia, teristimewa pelaku kegiatan kemanusiaan, terkhusus dari teman-teman di mana berada yang di pagi hari ini. Saya peduli Allah yang semua hebat yang meninggalkan keluarga bisnis kemanusiaan, kemudian rela bertaruh nyawa untuk memberikan senyum dan menghapus air mata para korban bencana. Hadirin yang sangat berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Wahda Peduli Pusat. Kami undang dengan hormat Ustadz Insinyur Haji Muhammad Musri Madu. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Saidun Rasmin LCMA. Yang kami hormati pemateri webinar kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana MPhil. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para pengurus Wahda Islamiyah yang bergabung pada hari ini, baik itu pengurus DPP, pengurus DPW, dan pengurus DPD. Begitu juga Muslimah Wahdah, baik di pusat, wilayah, dan daerah. Terikut juga Muslimah Peduli. Alhamdulillah di Wahdah juga telah terbentuk Muslimah Peduli, dan biasa juga kita berpartisipasi di kebencanaan. Kemudian yang kami hormati para peserta, baik yang ada di pusat, di wilayah, dan daerah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengadakan webinar ini menjawab tantangan dari teman-teman Wahda Peduli, karena selama 1,5 tahun ini ya kegiatan Wahda Peduli hampir ya dikatakan tidak ada, karena rata-rata programnya adalah program pelatihan yang melibatkan tatap muka ya, atau bertemu di lapangan. Namun karena qadar Allah ada pandemi sehingga hal itu tidak terlaksana. Olehnya itu kami meminta ke Dewan Pimpinan Pusat melalui musyawarah pengurus harian untuk menambahkan program untuk Wahda Peduli, yaitu mengadakan webinar. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk mempererat hubungan ya sesama kita yang selama ini kita biasa akrab di lapangan, tapi karena adanya pandemi sampai hal itu tidak bisa kita lakukan. Hal lain yang menjadi tujuan adalah untuk ya, tujuan webinar kita adalah untuk memberikan pemahaman ya atau kesadaran terhadap risiko bencana yang sejak dari sekarang ya, sejak dini. Ya, karena bencana tidak bisa ditahu kapan datangnya. Ya. Olehnya itu potensi-potensi bencana di wilayah kita harus dideteksi sejak dini. Tapi rencana kami laporan adalah kita menargetkan sekitar 500 orang peserta. Namun kadarullah mungkin akan bertambah sebentar, sekarang baru lebih sekitar 150-an. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertengahan acara ini akan bertambah terus. Ya. Kemudian peserta ya, di samping relawan dari Wahda Peduli, kami juga mengundang dari luar, di antaranya Garuda, kemudian dari Maktan dan Yakin. Ya, ini salah satu NGO yang sering kita berkolaborasi di lapangan. Ya. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kalau ada kesalahan yang kami timbul. Pertama tadi kami molor waktu karena masih menunggu beberapa perbaikan di studio dan ya hal-hal yang kami harus lakukan. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu terlaksana acara ini, terutama pihak DPP yang memfasilitasi, memberikan link Zoom untuk dipakai, kemudian Wahda TV, alhamdulillah memfasilitasi kami. Selain itu, pada kesempatan ini kami mohon jazakumullah khair atas partisipasinya. Ya.
Sekira demikian, dan kami sekali lagi mohon maaf kalau dalam pelaksanaan acara ini ada kesalahan-kesalahan yang timbul. Ya, sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, demikianlah laporan Ketua Wahda Peduli Pusat. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Insinyur Haji Muhammad Muslim Madi. Hadirin dan para pemirsa sekalian, selanjutnya sosialisasi panduan dasar kerelawanan Wahda Islamiyah dengan tema karakteristik relawan tangguh Wahda Islamiyah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Chandri Sya'ban LC MAG Hafizahullah Ta'ala. Disilakan. Baik, cek sound suara. Bagus. Bagus, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Suaranya ya. kecil, Ustaz. Suaranya kecil ya. Gimana sekarang kondisi suaranya? Ya perlu di Bagus, jelas. ya jelas ya. Baik, yang pertama yang kami hormati guru kita semuanya, pimpinan kita Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang kami muliakan Recording in Bapak progress. Profesor Dr. Engineering Haji Adi Maulana ST MPhil sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar, kepada yang kami muliakan Ustadz Insinyur Haji Musri Madung, yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh jajaran pengurus pusat Wahda Peduli, demikian juga kepada Wahda Peduli Muslimah, dan kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan webinar kita hari ini. Insya Allah kami akan menjelaskan sedikit tentang karakter relawan tangguh Wahda Peduli, ya. Dan tentu saja sebagai seorang relawan banyak hal yang semestinya dimiliki, karena dunia kerelawanan ini bukan biasa-biasa saja. Berbagai macam rintangan, ya, tantangan pasti akan dihadapi oleh setiap kita. Oleh karena itu penting bagi setiap relawan, khususnya relawan Wahda Peduli, untuk memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, iman. Ya, ini karakter baku yang harus kita miliki sebagai seorang relawan muslim. Iman, yang dengan keimanan ini akan hadir keikhlasan. Karena pondasi asal dan pondasi dasar dari setiap aktivitas kita sebagai seorang relawan secara khusus dan umumnya sebagai seorang muslim adalah iman. Karena ini adalah basic daripada setiap aktivitas kita. Apalagi dalam kebersamaan dengan kerelawanan ini perlu dibangun di atas keimanan yang kuat, sehingga aktivitas kerelawanan kita ini masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memang merupakan satu ibadah yang luar biasa. Dalil Al-Qur'an, sunnah Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan sangat gamblang tentang betapa penting memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, di antaranya misalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan yang paling penting, amalan yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah
ketika seorang muslim mampu menghadirkan rasa gembira, rasa tenang, kebahagiaan di dalam hati muslim yang lainnya. Idkhal as-surur fi qalbil muslim, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aktivitas kerelawanan kita ini harus dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hadir rasa ikhlas dalam beraktivitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting menjadi, ya ini kita bisa lihat ya, ada keimanan dibangun di dalam aktivitas kerelawanan kita. Ya, lalu kemudian yang kedua ada militansi. Ya, dan ini wajib harus ada dalam setiap diri seorang relawan, apakah itu muslim atau muslimah. Ya, karena tanpa militansi maka saya kira akan sangat banyak aktivitas kerelawanan kita yang tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau bisa semua bisa melihat gambar-gambar yang saya upload, bisa ya? Iya. Bisa, alhamdulillah. Tanpa militansi, ya, tanpa semangat, ya, dalam militansi kalau kita lihat dari sisi bahasa, militansi itu bermakna ketangguhan dalam berjuang. Kemudian militansi juga itu berarti siap menghadapi setiap kesulitan. Dan militansi dalam arti bahasa adalah orang yang penuh dengan semangat. Maka kerelawanan atau karakter relawan seorang muslim, khususnya relawan Wahda Peduli, harus memiliki militansi. Dan karakter militansi yang saya maksud di sini, ya, khusus untuk Wahda Peduli, adalah kesiapan untuk bertugas kapan dan di mana saja. Sekali lagi, saya ingin menekankan kepada seluruh relawan, khususnya relawan Wahda Peduli, militansi adalah kesiapan untuk bertugas kapan dan di mana saja. Ya. Sebentar mungkin kita akan mendengarkan tentang bagaimana kondisi alam yang ada. Dan tentu seorang relawan harus siap dan kemudian siaga dalam kehidupan sehari-harinya. Kapan dia dibutuhkan untuk terjun membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, maka dia harus segera turun. Bagaimanapun itu. Nah, sebagai relawan kadang kita meninggalkan, yang kita relawan laki-laki ya, kadang kita meninggalkan istri, kadang kita meninggalkan anak-anak kita, ya. Dan dalam kerelawanan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja kita berangkat bersama dengan tim kita yang pulang hanya nama. Boleh saja itu terjadi, dan itu ya jadi seorang relawan harus siap dengan ya konsekuensi kerelawanan itu sendiri. Makanya tadi saya sebutkan dia harus dibangun di atas keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang terjadi dalam aktivitas kerelawanan kita, maka kita ihtisab bahwa itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, karakteristik seorang relawan, khususnya relawan Wahda Peduli, adalah unity, kebersamaan, solidaritas. Ya. Apakah itu kebersamaan dan solidaritas secara internal kita dalam tubuh Wahda Peduli itu sendiri, mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lain, ataukah kebersamaan dengan organisasi, NGO, atau relawan-relawan dari organisasi yang lain. Karena ini penting, membangun kekuatan dalam diri dan internal kita, lalu membuka peluang-peluang komunikasi dengan yang lainnya. Karena masalah dalam kebencanaan misalnya itu sangat besar, tidak bisa dihandle hanya oleh satu organisasi dan tidak bisa dihandle hanya satu ya kelompok saja. Maka perlu bersama, bersinergi. Maka ini sebagai seorang relawan Wahda Peduli harus memiliki jiwa untuk senantiasa atau membuka diri dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Yang kemudian selanjutnya di antara karakteristik seorang relawan adalah disiplin. Tanpa kedisiplinan tidak ada keberhasilan. Apalagi dalam kerelawanan menghadapi bencana alam, konflik-konflik yang ada di sekitar kita, di mana kita juga diarahkan dan diperintahkan ya untuk turun ke lokasi-lokasi tersebut, maka disiplin ini menjadi satu harga mati. Mengapa? Karena jika Anda tidak disiplin sebagai relawan, maka boleh saja Anda akan mencelakakan diri Anda dan mencelakakan tim Anda. Itu yang harus kita pahami. Maka kedisiplinan
dalam sebuah aktivitas kerelawanan ini adalah sebuah hal yang wajib, tidak boleh tidak ada. Disiplin ketika diarahkan, disiplin mematuhi perintah pimpinan, komandan lapangan, ya, tidak banyak berijtihad, ya, dalam aktivitas dunia kerelawanan, apalagi ketika kita berada di dalam sebuah bencana atau sebuah konflik, maka kedisiplinan ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Selanjutnya, kedua dari yang terakhir adalah totalitas. Ya, totalitas yang kita maksud di sini adalah tidak pernah mundur dari amanah hingga ia mampu menyelesaikan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Tentu dalam, ya, kita lihat gambar ini, tidak semua orang bisa melintasi lokasi-lokasi seperti ini. Tetapi sekali kita diturunkan, diarahkan ke tempat-tempat kita bertugas, maka ya seperti itulah. Totalitas bekerja. Jangan sampai ada yang kemudian meninggalkan lokasi tugasnya sebelum diarahkan untuk kembali. Nah, ini totalitas dalam bekerja, ya. Karena kerja-kerja kemanusiaan adalah kerja-kerja yang butuh keseriusan ekstra, maka kerja totalitas adalah sebuah keniscayaan. Dan yang paling terakhir ini, ya, sigap. Sigap dalam arti gesit, lincah, dan selalu bersemangat. Ya, kalau relawannya lalot, waduh ini berbahaya ini. Kalau ada relawan lambat loading, disuruh ke kiri dia ke kanan, disuruh lurus dia ke belakang. Ini berbahaya dalam dunia kerelawanan, apalagi dalam kondisi-kondisi, ya, kita lihat gambar ini kalau lambat bergerak, hujan dari atas kita akan tertimbun dengan tanah. Maka ini sigap bergerak cepat. Maka seorang relawan, ya, prinsip kita seorang relawan jangan menjadi beban bagi orang lain. Ya, maka kesigapan itu penting. Sekali diarahkan, cepat bergerak, jangan sampai kita menjadi beban bagi teman-teman kita relawan yang lainnya. Ini beberapa yang bisa kita sampaikan hari ini, dan ini akan menjadi karakter baku, ya, karakteristik baku relawan Wahda Peduli. Insya Allah ke depan kita di pimpinan pusat Wahda Peduli akan membuat penyampaian secara masif kepada seluruh anggota yang ada di bawah berkaitan dengan karakteristik baku Wahda Peduli ini. Terima kasih banyak, syukran jazakumullah khairan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk Ustadz Syandri Sya'ban, LC MAG, Hafizahullah Ta'ala, yang sudah menyemangati kita, memberikan sosialisasi panduan dasar kerelawanan Wahda Islamiyah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak sosialisasi aplikasi Wahda Responsif yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan SEMM Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Baik, tes Ustaz. Siap, bagus Ustadz suaranya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan umum Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zaitun Rasmin LCMA. Yang kami hormati pembicara atau narasumber pada kegiatan kita hari ini, Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil. Kemudian yang kami hormati Komandan Wahda Peduli Pusat, Ustadz Insinyur Haji Musri, dan seluruh staf Wahda Peduli Pusat, Wahda Peduli Wilayah, dan Wahda Peduli Daerah se-Indonesia. Yang kami hormati Muslimah Wahda Peduli, kemudian jajaran Wahda Inspirasi Zakat,
kemudian Garda Pembela Umat dan Bangsa, serta Mapala Stiba Makassar dan seluruh peserta webinar kebencanaan Wahda Peduli, Potensi Bencana Nusantara Saatnya Waspada. Baik, perkenankan kami yang diamanahkan untuk menyampaikan aplikasi yang telah diluncurkan oleh Wahda Peduli yang disebut dengan Wahda Responsif. Baik, langkah awal yang kita lakukan terkait aplikasi Wahda Responsif ini, yang pertama adalah langkah pertama yaitu kita masing-masing ya mungkin memiliki handphone yang dimana ada aplikasi Play Store. Ya. Kemudian kita buka Play Store. Kemudian kita mencari, kita klik di pencarian, di search itu Wahda Responsif. Ya, kemudian kita klik install. Ya. Jadi insya Allah akan muncul seperti ini, Wahda Responsif. Kemudian kita install. Kemudian berikutnya, langkah ketiga, setelah terinstall aplikasi tersebut, kita buka ya. Ada perintah untuk membuka. Kemudian kita buka. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, Wahda Responsif. Di sini ada username dan password. Namun bagi yang belum memiliki username dan password, maka akan diarahkan untuk mengklik ya, ada tulisan belum daftar atau tekan di sini untuk mendaftar. Ya, setelah kita klik tekan di sini untuk mendaftar, bagi yang baru memulai, insya Allah akan muncul ya, ini tahap kelima, yaitu ada pengisian registrasi pengguna. Registrasi pengguna ini ya ada username, ya kita boleh membuat nama yang mudah kita ingat. Ya, kemudian password juga ya kita lihat bisa dibuat berdasarkan daya ingat kita atau ya. Belum terlihat, Ustaz? Belum terlihat. Ulangi dari tadi kalau bisa, Ustaz, Afwan. Ya. Baik, Ustaz. Jadi coba ulang kembali. Stop share. Ada, Ustaz? Belum. Ustaz. Belum ya? Baik. Share screen. Jadi co-host dulu kan Ustaz? Sudah, Ustaz. Oh sudah. Saya buka kembali dulu, Ustaz. Ada terlihat, Ustaz? Belum. Di sini sudah. Di sini sudah tertulis, Ustaz, you are screen sharing. Di HP belum kelihatan. Kenapa bisa di sini sudah terbaca ini, Ustaz? Belum ada dilihat, Ustaz? Enggak, belum Ustaz. Di laptop juga belum muncul ini. Jadi saya share screen, saya pilih. Ya, ada, Ustaz? Belum Pak Ustaz. Belum.
Belum. Belum sama sekali. Atau saya coba di sini Ustaz ya. Ya. Ya, kalau ini ada yang di-share. Ada muncul ini muncul. Ya, baik, saya pakai langsung saja tutorialnya Ustaz ya. Kita memilih Play Store. Ya, kemudian kita buka, kita pilih wadah responsif. Ya, setelah itu akan muncul gambar ya. Ini wadah responsif, kemudian install. Ya. Afwan Ustadz, pelan-pelan sambil yang mungkin punya Android bisa dibuka Ustadz ya, biar bisa mengikuti ya. Ya, boleh Ustaz. Oke ya. Tadi syukran. kita telah memilih ya. Ya, sambil kita menunggu diinstal, boleh mungkin dicoba bagi Ustadz yang ingin mencobanya. Ini Ya. sudah lagi proses ini, masih muter-muter. Ya, memang jaringan mungkin Ustadz. Ya, setelah ada perintah buka ya kita buka ya, Ustadz. Kita buka. Ya, di sini ada tampilan wadah. Ya, Ustadz. Ya, di sini ada tampilan wadah responsif, kemudian ada username, ada password ya yang diminta. Nah, kemudian bagi yang belum terdaftar maka memilih tekan di sini untuk mendaftar ya. Jadi ada di situ Ustaz. Nah, sekarang muncul tampilan registrasi pengguna. Ya, dari registrasi pengguna ini akan ada username, kemudian password, nama. Ya, jadi kita boleh isi ya nama sesuai KTP yang ada Ustaz ya. Jadi nama lengkap kita berdasarkan kartu tanda penduduk, kemudian alamat lengkap. Ya, kami tadi masih mendapatkan ada yang menulis alamatnya nama daerahnya saja, mungkin kalau bisa nama lengkap, kemudian nomor telepon. Nah, golongan darah ini sangat penting. Ya, jadi golongan darah ini sangat penting untuk kita bisa mengidentifikasi relawan-relawan kita, misalkan yang membutuhkan juga darah. Kemudian keluhan atau riwayat penyakit. Ya, silakan ditulis ya keluhannya apa, kemudian riwayat penyakitnya, kemudian status pernikahan, tinggal dipilih lajang atau menikah, kemudian tanggungan ya jumlah anak kita. Nah, ini asal WPW, Wahda Peduli Wilayah _ Wahda Peduli Daerah. Nah, kalau kita klik di sini maka kita akan tulis nama wilayah kita, misalkan Sulawesi Selatan, kemudian yang di sebelahnya ini adalah daerah kita, misalkan Kabupaten Bone. Kemudian tingkat provinsi, nah jabatan kita. Pelan-pelan. Iya, saya hanya menampilkan ini, Ustaz. Insya Allah ke depan kami di Wahda Peduli Pusat ini akan ada workshop terkait aplikasi tersebut, Ustaz. Ya, jadi nanti akan diundang para ketua-ketua Wahda Peduli daerah maupun wilayah terkait workshop penggunaan aplikasi ini, Ustaz. Ya, jadi ini kami hanya memperkenalkan, kemudian ada jabatan sebagai apa, kemudian bidang tugasnya. Nah, kemudian setelah itu disimpan. Disimpan. Nah, disimpan ini apabila setelah disimpan tentunya ada petunjuk untuk di approval ya. Nah, nanti yang bisa mengapproval ini adalah ketua-ketua Wahda Peduli Daerah dan ketua Wahda Peduli Wilayah. Ya, nanti insya Allah ketua-ketua Wahda Peduli Daerah dan ketua Wahda Peduli Wilayah ini akan kami jadikan admin pada aplikasi Wahda Responsif ini. Ya. Bisa terbaca jelas, Ustaz ya? Bisa. Ini username-nya ditulis nama kita masing-masing Ustadz, sesuai KTP. Ya, sesuai tadi yang kita buat Ustadz. Dan tadi waktu di daftar, ditekan di sini kan ada permintaan mengisi ya, username dan password. Ya, di lembaran atas ini ada username dan password. Jadi silakan kita pilih Ustadz ya. Kita tulis nama kita, kemudian password yang mudah diingat. Ya, password yang mudah diingat. Oh ya, oke, siap. Ya.
Ustadz, kalau sekretaris dia ini bidang apa dipilih? Sekretaris ditulis sekretaris saja, Ustaz. Oh, di bidangnya ya? Ya, di sekretaris saja, ya. Tidak ada pilihan, Ustadz. Jadi nggak usah dipilih, Ustaz, afwan. Ya. Kayaknya ada suara yang kurang jelas ini. Ya, jadi aplikasi ini Ustadz digunakan oleh internal Wahda Peduli. Kemudian aplikasi ini juga akan mengakomodir semua fungsi-fungsi divisi. Ya. Dan yang terpenting lagi Ustadz, pengelolaan bencana tercover dalam menu manajemen posko yang mengatur fungsi lengkap posko seperti logistik, media, dan keuangan. Kemudian sekali lagi kami menyampaikan yang pada saat ada pendaftaran tadi, itu maka akan di-approve, dan yang bisa meng-approve itu adalah admin. Nah, admin ini adalah insya Allah akan kami masukkan ketua WP daerah dan ketua WP wilayah. Untuk hal yang lebih rinci terkait aplikasi ini, Ustaz, insya Allah kita akan adakan workshop penggunaan kepada seluruh relawan secara bertahap. Ya, jadi untuk aplikasi ini insya Allah kita akan menunggu undangan ini untuk lebih memperinci apa yang ada di dalam aplikasi ini. Ya, mungkin ini saja Ustadz perkenalan. Apa passwordnya? Ya, kalau baru masuk Ustadz, baru di download aplikasinya, silakan klik di kanan, ya, di sebelah kanan itu Ustadz, ada tekan di sini untuk mendaftar. Jadi kita daftar dulu Ustadz. Ya, mungkin itu saja mungkin Ustadz terkait aplikasi Wahda Responsif ini. Insya Allah apabila ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, bisa nanti menghubungi kami di Wahda Peduli Pusat atau di grup-grup yang telah kita buat secara bersama. Jadi akan ada tampilannya seperti ini Ustadz. Apabila kita sudah masuk, ya, maka ini adalah profil kita tadi, username, kemudian ada password, ini nama lengkap, alamat, nomor telepon, golongan darah, ya, keluhan riwayat penyakit dan lain-lain. Nah, di sinilah nanti akan kita bisa melihat penggunaan aplikasi tersebut. Jadi ada manajemen user, kemudian ada calon user, data jenis bencana, manajemen posko, manajemen logistik. Ya, ini tampilannya nanti kalau kita sudah masuk pada aplikasi yang kami sebutkan tadi. Ya, mungkin ini saja Ustadz yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat,
dan dikoordinasikan dalam satu komando. Hal ini dimaksudkan untuk permintaan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Kebutuhan ini terjawab dengan hadirnya aplikasi respon cepat berbasis mobile yang menggunakan sistem operasi Android. Kita persembahkan Wahda Responsif. Menjawab kebutuhan respon cepat dengan indikator yang jelas tentang kondisi bencana. Data mengenai situasi dan kondisi tersaji lebih detail dengan akurasi yang tinggi. Sistem informasi terintegrasi manajemen posko bencana menjadi lebih mudah menyajikan berbagai laporan. Dengan fitur-fitur yang lengkap, kemudahan akses, dan akurasi yang tinggi. Wahda Responsif. Cepat, tanggap, akurat. Kondisi saat ini tengah Hadirin dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, terkhusus para peserta webinar kebencanaan di pagi menjelang siang hari ini. Demikianlah sosialisasi aplikasi Wahda Responsif yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Irfan, baru saja kita simak bersama. Dan mudah-mudahan ada waktu lagi bersama-sama dengan Wahda Peduli, pengurus pusat dan daerah untuk penjelasan lebih detail tentang aplikasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Irfan atas waktu dan kesempatannya. Dan baru saja kami mendapatkan kabar bahwa keynote speaker kita, pimpinan umum Wahda Islamiyah, qadarullah tidak bisa bergabung di pagi hari ini. Dan insya Allah akan digantikan oleh Sekjen Wahda Islamiyah, Ustadz Saibani Mujiono SSY. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung di pagi hari ini. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Ya, hadir. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk efisiensi waktu kita langsung menyimak bersama taujihat dari Sekjen kita, Ustadz Saibani Mujiono SSY, hafizahullah ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemateri kita yang kami hormati, para Ketua Wahda Peduli, ya, dan secara khusus Ketua Wahda Peduli Pusat, Bapak Musri, dan Ketua-Ketua Wahda Peduli Wilayah yang dimuliakan oleh Allah, serta para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang mulia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam webinar kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan inayah untuk terus bergerak memberikan manfaat bagi masyarakat kita, bagi agama kita, bangsa, dan negara. Peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk poin yang pertama ini ya permohonan maaf dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah yang berhalangan untuk memberikan sambutan dan sekaligus keynote speaker di kegiatan kita yang sangat penting ini. Permintaan maaf dari beliau dan semoga ya kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, bahwa secara organisasi Wahda Islamiyah sangat memperhatikan yang namanya penanggulangan bencana ini. Dan tentu ini diwujudkan dalam bentuk kelembagaan di Wahda Islamiyah sejak awal. Baik yang bersifat preventif, ya pencegahan daripada bencana itu, kita ada di Wahda Islamiyah ada lembaga khusus untuk lingkungan hidup dan juga penanggulangan daripada musibah dan bencana yang menimpa negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Wahda Islamiyah secara organisasi menempatkan atau menyiapkan satu lembaga, ada Departemen Sosial, dan secara khusus penanggulangan bencana adalah Wahda Peduli. Harapan kita bahwa dengan keberadaan unit-unit dan lembaga di Wahda Islamiyah dalam upaya untuk memberikan sumbangsih yang maksimal kepada umat kita, kepada bangsa dan negara kita, dan juga sekaligus sebagai pengamalan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi dan menolong hambanya selama hamba tersebut ya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka secara individu kita berusaha mewujudkan ini, secara sosial kita wujudkan ini, dan secara kelembagaan kita wujudkan ini. Maka keberadaan Departemen Sosial, keberadaan Wahda Peduli adalah bagian daripada pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka kerja-kerja sosial adalah bagian penting dan bagian daripada pengamalan syariat agama kita. Subhanallah. Kalau kita melihat ajaran Islam begitu luas dan begitu banyak ayat-ayat dan hadis yang menyinggung masalah kemasyarakatan, yang menyinggung dan memberikan taujih, arahan masalah tolong menolong. Bahkan ya, di antara bentuk sedekah yang luar biasa adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Memasukkan rasa bahagia di hati seorang mukmin. Kita bisa bayangkan ketika terjadi bencana, sesuap nasi yang mungkin tidak berharga di hari yang lain, namun begitu berharga. Amal-amal sosial begitu dinilai di dalam syariat ini. Anda bisa bayangkan seorang wanita yang tunasusila. Dalam hadis yang sahih, seorang wanita yang tunasusila dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara seekor anjing. Diceritakan pada zaman dahulu oleh Rasulullah SAW zaman Bani Israel, ada seorang wanita tunasusila yang melihat seekor anjing yang yalhath, ya, mengeluarkan lidahnya, kehausan dan hampir mati. Lalu seorang wanita ini mengambil sepatunya, kemudian dia ambilkan air di satu sumur tua, diambilkan air dan diminumkan kepada anjing tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Fasyakarallahu laha faghafara laha. Allah berterima kasih atas kebaikannya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Itu karena dia melakukan secara ikhlas. Dan mungkin saja di akhir hayatnya wanita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka wahdah peduli keberadaannya sangat penting sebagai pengamalan dari firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan, memberikan satu pakaian, memberikan satu bungkus nasi, memberikan satu perban kepada mereka yang terluka saat bencana, memasakkan mereka, memfasilitasi mereka, menyelamatkan mereka ketika di tengah banjir, atau membongkar rumah ketika mereka tertimbun di dalam, ya, atau di bawah reruntuhan bangunan ketika terjadi gempa dan sebagainya. Ini adalah amal yang azim, amal yang besar, pekerjaan yang besar, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebagai pengantar dan tentu apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat atas terselenggaranya kegiatan ini, dan sekaligus sebagai motivasi buat ikhwah dan akhwat kita yang terjun di bencana-bencana yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Pemirsa, ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat. Di awal ini saya akan menjelaskan begitu pentingnya penanggulangan musibah ini. Ya. Karena memang musibah ini bisa datang kapan saja dan memiliki penyebab yang kalau saya bisa klasifikasikan ini,
Ya, pertama bahwa umur bumi ini semakin tua. Ya. Sebagaimana orang yang semakin tua itu semakin banyak penyakit. Kita contohnya ketika masih muda paling demam-demam sedikit. Ya. Suaranya kecil. Saya cek lagi. Cek, bagaimana? Mohon tanggapan. Bagus ya? Oke. Baik. Seperti kita manusia. Ketika kita masih muda, masih anak-anak jarang sakit. Muda jarang sakit. Namun begitu 40 tahun ke atas, mulai sakit-sakitan. Ada yang terkena. Ya, artinya anekdot sebagian para terapis mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu semakin lama, semakin tua, semakin kaya. Ya. Karena ada asam dan urat di dalam tubuhnya. Ada batu kristal di dalam ginjalnya. Ada cincin di jantungnya. Ya. Jadi semakin banyak apa yang tersimpan, yaitu anekdot para terapis. Tapi paling tidak kenyataan bahwa manusia itu semakin tua, semakin banyak sakitnya. Semakin lemah. Begitulah juga kondisi bumi. Kondisi bumi maka semakin tua. Nanti akan kita jelaskan sedikit faktor yang mempengaruhinya. Semakin tua umur bumi ini, maka semakin sakit, semakin banyak musibah, semakin banyak kejadian yang tidak diinginkan. Saya teringat ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, goyang itu kota Madinah. Terjadi goncangan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Berhentilah kamu goyang, wahai bumi." Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan bahwasanya ya Umar mengomentari bahwa ini indikasi ya sebelumnya belum pernah ada terjadi goncang. Indikasi mulai ada yang melakukan dosa dan maksiat yang ada di atasnya. Ini nanti kita kaitkan. Bahwa semakin tua umur bumi ini, maka semakin banyak musibah. Dan itu tentu banyak faktor yang akan dijelaskan secara ilmiah nanti oleh pemateri kita. Tapi paling tidak, saya akan mengangkat dari sisi-sisi syar'i. Ya, kalau kita katakan sebab musibah itu dari dua. Ada hissiyah, ada syar'iyah. Hissiyah ini adalah secara kondisi alam. Ya, kondisi alam yang nanti akan lebih spesifik dijelaskan. Kondisi alam yang memang berpotensi untuk itu. Yang kedua adalah keseimbangan yang sudah mulai terganggu daripada keseimbangan alam ini. Dan sebab-sebab yang lain secara hissi, secara ilmiah, yang bisa dirasakan, yang bisa dijangkau dengan ilmu, berdasarkan fakta-fakta ilmiah dan penelitian para ahli di sini. Tapi saya mencoba mengangkat pada kesempatan ini pada perkara syar'i bahwa di antara sebab musibah yang terjadi adalah karena dosa dan kezaliman. Ya. Di antaranya Allah SWT ingatkan kita. Ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan hendaknya kalian khawatir dengan siksaan yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara mereka. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Jadi secara syar'i musibah-musibah ini terjadi selain secara perkara hissi ilmiah, maka secara syar'i adalah dosa dari penduduk bumi ini. Makanya untuk mengantisipasi ini, Wahda Islamiyah bergerak secara lahiriah, upaya-upaya lahiriah dengan wahdah pedulinya, melakukan pencegahan, edukasi tentang keseimbangan dan menjaga alam. Maka secara syar'i, Wahda Islamiyah melakukan perbaikan-perbaikan secara jiwa dan iman manusia, agar Allah tahan siksa itu tidak turun ke bumi. Allah tahan musibah itu tidak turun ke bumi. Ini, jadi kita pentingnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, mengingatkan umat untuk menjauhi dosa dan maksiat agar bumi ini terjaga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena manusia merusak alam dan ekosistem. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini karena kesombongan manusia merusak alam semesta. Ya, karunia Allah dirusak, dieksplorasi tanpa memikirkan ya bagaimana kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Inilah pentingnya teknologi dan masalah finansial yang dibarengi dengan azas masalih al-mursalah, azas maslahat dan azas islah atau perbaikan serta penjagaan alam di tengah-tengah umat. Yang ketiga, dan ini perlu menjadi perhatian kita. Memang seperti yang saya katakan di mukaddimah awal tadi, semakin dekat hari kiamat, dan ini mengingatkan kita bahwa semua kejadian alam itu, selain karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga kerusakan yang terjadi di alam, maka itu merupakan tanda-tanda bahwa ya semakin dekatnya kita dengan kiamat. Dalam hadits dari Aisyah Ummul Mukminin dengan derajat yang sahih dan diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan begini, yakunu fi akhir hadhil ummah khasafun wa maskun wa qadafun. Akan terjadi di akhir umat ini ya khasaf, ya gempa bumi yang disebutkan tanda-tanda kiamat itu, gempa bumi itu berturut-turut terjadi di timur, di barat dengan waktu yang tidak ada jeda. Selesai di sini lagi dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Wa maskun, dan ada satu kampung atau satu wilayah yang langsung hilang. Ya, mengingatkan kita kejadian di Palu. Ya, satu desa hilang desa itu. Dan nanti di hari kiamat akan hilang. Ya, satu wilayah itu sudah tidak dikenal lagi bahwa pernah ada penduduk di situ, hilang. Wa qadfun, ya, hilang satu komunitas masyarakat. Qultu Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apakah kita bisa dibinasakan sementara masih banyak di antara kita orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, qala na'am, benar.
Idza kathural khabath, kalau sudah banyak terjadi khabath, disebutkan ya tentu di sini adalah maksiat, dan sebagian menyebutkan al-khabath adalah zina yang sudah dipertontonkan dan tanpa ada rasa malu lagi. Maka ya tentu kita sebagai lembaga dakwah Wahda Islamiyah ingin berkhidmah kepada umat ya untuk melakukan edukasi penjagaan alam dan juga penyelamatan umat ini secara lahir dan batin. Lahiriah diajarkan bagaimana mereka menjaga alam, batiniah diajarkan bagaimana mereka menjaga hubungan dengan Allah yang berimplikasi pada kepekaan terhadap kondisi alam ini. Terakhir satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Islam ini sangat rahmatan lil alamin. Nabi mengatakan, kalau besok kiamat dan hari ini kamu mendapatkan satu benih, maka tanamlah benih itu. Iya, coba kita bayangkan. Satu benih disuruh tanam, padahal besok kiamat. Itu apa? Pesan moral yang diinginkan oleh Nabi, agar kita senantiasa menjaga alam ini, kemudian memeliharanya dan menjaganya dari kerusakan baik secara lahir maupun secara batin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami dari Dewan Pimpinan Pusat mengapresiasi kegiatan ini dan secara khusus kepada para pemateri kita. Semoga Allah SWT memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk bisa menjadi hamba yang bermanfaat di tengah-tengah manusia yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah taujihat dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, Ustadz Syaibani Mujiono SSY Hafizahullah Ta'ala. Atas waktu dan kesempatan beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah menjaga beliau dalam ketaatan kepadanya, insyaallah. Hadirin dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, selanjutnya acara inti kita, webinar kebencanaan. Kali ini akan dipandu oleh Ustadz Gisar Hamka SPDI. Beliau adalah Ketua Divisi Human Resource Management Wahda Peduli Pusat. Dan menghadirkan pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Engineering Andi Maulana ST MPhil, Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin. Kepada beliau kami persilakan dan saya pamit undur diri untuk membawa acara pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Ustadz Gisar Hamka SPDI Hafizahullah Ta'ala. Disilakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz Satrio Herlambang yang sudah menemani kita dari pagi sampai menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Sekjen DPP Wahda Islamiyah Ustadz Syaibani Mujiono SSY yang alhamdulillah sudah memberikan semangat kepada kita pada pagi hari ini. Juga yang kami muliakan pembicara utama kita Bapak Profesor Engineering Adi Maulana ST MPhil sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas. Bagaimana kabar Pak Prof? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Pak. Ya, mudah-mudahan kedengaran ya. Alhamdulillah. Bagaimana operator Pak Prof? Suaranya jelas? Tes. Ya, bagus Prof. Suaranya jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ya,
Terima kasih Pak Prof sudah bersedia pagi hari ini memberikan informasi ke depan tentang kebencanaan di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kurang lebih waktu kita 1 jam 50 menit. Mudah-mudahan duhur bisa selesai Pak Prof. Juga yang kami hormati para pengurus Wahda Peduli pusat, wilayah dan daerah, juga tamu-tamu undangan, pengurus Wahda Inspirasi Zakat pusat, wilayah dan daerah, juga teman-teman dari Garuda Indonesia dan juga teman-teman dari Mapalas Tiba. Perlu kami informasikan Pak Prof bahwa peserta kita ini dari pengurus Wahda Peduli dan juga beberapa pengurus yang tadi sempat kami sebutkan dari Sabang sampai Merauke Pak Prof. Tentu ini menjadi satu kesyukuran bagi kami di pengurus pusat, para peserta ini bisa hadir sebab apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu upaya untuk meminimalkan dampak dari bencana yang akan timbul mungkin di negara kita. Walaupun sebenarnya kita berharap bencana itu tidak akan muncul. Ini salah satu bagian dari upaya untuk kita mitigasi dari bencana yang akan kita hadapi. Kita mengetahui bersama para ikhwah dan akhwat sekalian, saudara-saudari sekalian, bahwa tidaklah kebencanaan atau bencana yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini adalah merupakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tetapi seiring dengan itu ternyata Allah memberikan tanda-tanda akan datangnya musibah itu. Olehnya itu inilah yang menjadi dasar bahwa kita perlu untuk mengambil informasi manfaat, ya, mengambil sedalam-dalamnya, ya, tanda-tanda tersebut yang insya Allah kan dijelaskan oleh Bapak Profesor Engineering Adi Maulana ST MPhil. Baik, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, kita persilahkan dengan hormat ke pembicara kita untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Prof. Baik, oke, saya izin share dulu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Oke, sudah terlihat ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, saya tes mic dulu. Mohon informasinya Bapak Ibu semua, apakah suara saya jelas didengar? Jelas ya? Halo? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Wahda, terutama Wahda Peduli, atas invitasinya. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena kebetulan saya di Unhad sebagai Pusat Studi Kebencanaan, kami punya program yang disebut dengan literasi bencana. Literasi bencana ini udah kami launching sekitar 3 tahun yang lalu, dan salah satu tujuan daripada program literasi bencana ini bagaimana menyebarkan informasi, pengetahuan yang sifatnya mungkin ilmiah begitu kepada seluruh stakeholder. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang kebencanaan, maka kebencanaan itu tidak bisa diselesaikan hanya pihak-pihak tertentu saja. Kebencanaan dan permasalahan yang akan kebencanaan tersebut diserahkan ke pemerintah. Kebencanaan juga tidak akan pernah selesai ketika kita hanya menyerahkan kepada akademisi. Dalam hal ini mungkin perguruan tinggi dan lain-lain. Semua stakeholder harus berupaya dan bekerja sama, sehingga insya Allah kita akan sampai pada sebuah titik di mana akan terbentuk yang disebut dengan ketangguhan atau resiliency. Apa itu ketangguhan? Ketangguhan itu adalah kemampuan manusia untuk kemudian bisa kembali. Ya, ketika dia ditempa beberapa kali bencana, tapi dia tetap tegar dan kemudian dia tetap bisa kembali melanjutkan hidupnya
secara normal, bahkan lebih sebelum dia terkena bencana. Nah, inilah salah satu program yang kemudian kami dari Unhas itu sangat-sangat senang. Kenapa? Karena Wahda Peduli itu adalah salah satu entitas kemasyarakatan ya tentu saja berbasis agama Islam yang peduli, yang menurut kami merupakan salah satu yang mempunyai kepedulian sangat tinggi dengan isu-isu kebencanaan. Terbukti dengan dibentuknya Wahda Peduli. Kemudian tadi di awal-awal sepintas lalu ketika saya bergabung, kemudian kebetulan pada saat ini saya juga harus mengisi acara yang lain juga, tetapi saya sudah skip. Dan tadi saya melihat bahkan sudah membuat apa yang disebut dengan software ya. Ada program yang sudah diinstal di Android ya, ini untuk kemudian saling berkoordinasi. Saya sangat apresiasi sekali dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh Wahda Peduli akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul usaha-usaha kemanusiaannya itu memang betul-betul merupakan usaha yang bermanfaat ya, yang ujung-ujungnya adalah menuju negara yang tangguh akan bencana. Baik, saya tidak ingin berlama-lama. Panitia memberikan saya topik potensi bencana di Nusantara, tantangan dan masa depan. Ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena terus terang hari ini itu adalah webinar ke-31 saya untuk tahun ini. Jadi ya biasanya mungkin dalam satu tahun ada sekitar 52 kali webinar itu tentang kebencanaan. Nah, itu tentu saja bagian daripada program literasi bencana yang sudah di-launching oleh Unhas, dan Unhas berkomitmen sebagai salah satu universitas yang terbesar di Indonesia, tentu saja kita berkomitmen untuk memberi manfaat sebesar-besarnya melalui jalur-jalur katakanlah mungkin pengetahuan, sharing informasi, pelatihan ya, dan seterusnya. Saya sekarang sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan dan salah satu pengajar di Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin. Baik, izinkan saya untuk kemudian memulai webinar ini ya, itu dengan ini jangan terlalu stres ya ketika kita melihat gambar ini. Ini hanyalah gambar yang ingin saya gunakan untuk memberikan satu ilustrasi. Ini adalah gambar bumi. Bumi di mana kita berada sekarang. Jadi bumi itu bulat seperti ini. Nanti kalau ada yang bertanya bumi itu flat ya, nanti kita akan diskusi lagi ya di babakan selanjutnya begitu. Bumi mempunyai struktur. Jadi ini adalah struktur atau susunan bumi. Bumi itu terdiri dari bagian inti bumi, kemudian di atasnya ada yang disebut dengan mantel atau selimut bumi, kemudian di atasnya ada yang disebut dengan kulit bumi. Ketebalan permukaan atau ketebalan struktur bumi ini jika kita mengukurnya dari atas sampai dengan di inti bumi itu sekitar 6.400 km. Nah, kemudian kita hanya tinggal di kulit bumi yang hanya mempunyai ketebalan 0 sampai dengan 100 km. Jadi sungguh sebenarnya sedikit sekali yang kita ketahui tentang bumi ini. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk kemudian mempelajari bumi ya, itu dominan hanya bisa atau hanya mengcover kulit bumi yang notabene mempunyai ketebalan 0 sampai dengan 100 km. Masih banyak lagi hal-hal yang belum kita ketahui di bumi ini. Kemudian bumi kalau misalnya kita mengupas ya, dan kemudian melihat struktur dalamnya, itu modelnya seperti ini. Ya. Bagian inti bumi bersifat sangat panas, ya. Kemudian dia ditutupi oleh sebuah lapisan yang cair, ya. Kemudian setelah itu ada mantel, ya. Kemudian ada kulit bumi di mana kita berada sekarang. Jadi sekarang ini kita tinggal di kulit bumi namanya, atau di kerak bumi yang hanya mempunyai ketebalan 0 sampai dengan 100 km. Di antara inti bumi bagian luar ya, dengan kulit bumi di mana di situ terdapat lapisan mantel, ini terdapat satu arus ya. Satu arus yang disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi itu adalah arus yang berputar-putar.
Nah, kenapa dia punya arus konveksi? Karena mantel ini ya sifatnya cair. Sementara inti bumi ini sifatnya panas. Nah, jadi ketika ada cairan yang kemudian terkena panas, tentu dia kalau misalnya ini ilustrasi paling sederhana, ini sebenarnya bahan mengajar saya. Ini kalau misalnya kita mau masak air. Kalau kita mau masak air, ya, kemudian akibat adanya panas dari kompor yang menyala, air yang ada di dalam wadah ini kemudian nanti akan mendidih. Nah, inilah yang disebut dengan arus konveksi. Itulah juga ya secara sederhana apa yang terjadi di bawah bumi. Kemudian ada arus konveksi. Arus konveksi inilah yang kemudian akan menggerakkan kulit-kulit bumi di mana kita tinggal yang ada sekarang. Jadi kulit bumi itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kerak atau kulit kontinen atau kulit benua, kerak benua di mana kita tinggal sekarang, yang benua ini. Kemudian ada yang disebut dengan kerak oseanik atau kerak samudra, di mana lautan-lautan seperti Laut Pasifik, ya, kemudian Laut Atlantik, ya, kemudian Samudra Hindia itu berada, itu adalah kerak-kerak samudra. Nah, jadi kita tinggal di yang disebut dengan kerak benua. Ya. Oleh karena itu bumi sifatnya dinamis, tapi kita memang tidak merasakan. Kalau ingin merasakan bumi itu dinamis, ketika terjadi gempa. Jadi gempa itu adalah salah satu manifestasi gerakan yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng-lempeng penyusun bumi tadi. Oke. Tadi secara sederhana. Saya ingin memutarkan film, ya. Kenapa? Karena memang pengetahuan tentang bumi ini, kebetulan saya dulu sekolah di Australia S2 dan S3 saya di Jepang. Pengetahuan tentang bumi ini diberikan ke level anak TK. Ya, kalau di Indonesia itu anak TK. Jadi mereka sudah diajari apa yang tadi saya jelaskan itu di TK itu dia sudah diajari bahwa bumi itu seperti apa, ya. Kemudian bagaimana sebenarnya dinamika bumi. Kenapa penting untuk diajari? Karena kita ini tinggal di bumi. Oleh karena itu kita yang harus mengetahui ya, apa saja yang terjadi di sekitar kita. Jadi ini salah satu video yang ini ilustrasi ya, dan tentu saja ini digunakan untuk latihan, untuk kemudian materi-materi ajar ya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat itu tahu sebenarnya seperti apa sih bumi itu. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja untuk mengetahui. Ini adalah bumi. Jadi kalau ini tadi bumi, kita lihat ini yang disebut dengan arus konveksi tadi, ya. Nah, kemudian ini adalah kerak di mana kita tinggal. Ini kerak samudra, ya. Kemudian ketika dia naik ke atas, maka kerak ini akan berputar. Ya, kerak-kerak bumi ini di tempat lain ada yang saling bertumbukan atau yang disebut dengan subduksi. Kerak bumi yang satunya masuk, ya. Kemudian pada kedalaman tertentu karena panas maka akan terbentuk magma. Magma itu yang akan kemudian naik ke atas akan membentuk gunung api. Sehingga kita lihat banyak gunung api yang ada di dunia, ya, terutama di Indonesia merupakan negara dengan gunung api terbanyak. Ya, jadi itu ilustrasi tadi ya mengapa sampai kemudian bumi itu bergerak satu sama lain. Nah, saya lanjut lagi. Kalau misalnya saya berikan dalam sebuah gambaran, ya, yang tadi video yang tadi itu magma kemudian naik ke atas, kemudian pergerakan-pergerakan kerak kulit-kulit bumi ini atau lempeng-lempeng penyusun kerak bumi ini ada yang bergerak secara menjauh satu sama lain. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa terjadinya laut, ya, karena dia saling menjauh, kemudian akan membentuk daerah dengan ketinggian yang relatif rendah, kemudian pada saat es mencair, ya, pada kurang lebih sekitar 5 juta tahun yang lalu, ya, sampai dengan 15.000 tahun yang lalu, itu di mana es mencair, kemudian memenuhi dataran-dataran rendah yang ada. Kemudian ada yang saling bertemu, lempeng bertemu satu sama lain, membentuk zona yang disebut dengan zona subduksi atau zona tunjaman, di mana di depan dari zona tunjaman itu akan terbentuk jajaran gunung api aktif, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan berbicara dalam konteks Indonesia. Indonesia itu merupakan sebuah negara yang terletak pada pertemuan 3 lempeng besar penyusun dunia. Ada yang disebut dengan lempeng India-Australia yang bergerak relatif dari arah selatan menuju ke arah utara. Ada yang disebut dengan lempeng Eurasia, lempeng yang menyusup benua Eropa dan benua Asia. Itu dia bergerak relatif dari arah barat laut menuju ke tenggara, dan ada yang disebut dengan lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik itu adalah lempeng yang sekarang menyusup Samudra Pasifik.
pergerakannya itu relatif sekitar 7 mm sampai dengan 10 mm per tahun. Bagaimana caranya mengukur pergerakan ini? Para ahli itu memasang GPS ya, di beberapa daerah, kemudian dimonitoring secara detail, dan kemudian setiap tahun akan dihitung pergerakan relatif rata-rata. Ya. Nah, sehingga kecepatan dan kemudian arah dari pergerakan lempeng-lempeng ini itu akan diketahui. Nah, ini gambaran saja ya bagaimana caranya sampai kemudian terbentuk jajaran gunung api sebagai salah satu contoh di Indonesia. Kita mempunyai gunung api sebanyak 129 gunung api aktif. Itu merupakan sepertiga daripada jumlah gunung api aktif yang ada di dunia. Jadi bisa dibayangkan. Nah, ini merupakan garis-garis yang saya tunjukkan ini adalah batas-batas pergerakan lempeng atau pertemuan lempeng yang saya gambarkan tadi. Batas-batas pertemuan antara lempeng itu merupakan batas yang sangat tidak stabil. Disitulah akan terakumulasi atau akan terbentuk gempa-gempa bumi. Ya. Kemudian disitulah akan terbentuk tsunami, disitulah akan terbentuk kemudian gunung api. Ya. Oleh karena itu, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar istilah yang disebut dengan Ring of Fire atau cincin api. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang terletak di zona yang disebut dengan Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Ring of Fire itu adalah sebuah kawasan ya, yang kemudian mempunyai jajaran gunung api. Kemudian gunung api itu ketika kemudian dicoba atau kita coba untuk satukan, dia nanti akan membentuk satu jejeran atau satu jalur yang kemudian menyerupai seperti cincin. Walaupun dia tidak cincin seperti bulat seperti 360 derajat, tapi dia mempunyai seakan-akan dia akan membentuk seperti cincin. Nah, karena dia gunung api, maka ya tentu saja Ring of Fire, cincin api. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan proses-proses inilah, dan kemudian karena Indonesia terletak di Ring of Fire inilah yang kemudian menyebabkan Indonesia itu sangat rentan terhadap apa yang sering disebut dengan bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena alam yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang umur bumi itu sekarang itu 4,6 miliar tahun yang lalu. Ya, jadi bumi itu terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, kemudian terus berjalan dan manusia ada ya itu hanya sekitar 70.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan bahwa betapa sebenarnya bumi ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kemudian bumi itu sendiri semenjak 550 juta tahun yang lalu, ya, itu kemudian bergerak terus satu sama lain, ya. Nah, sehingga terbentuklah konfigurasi bumi seperti yang ada sekarang. Ya, oleh karena itu, para ahli itu bisa untuk kemudian dengan mudah memprediksi atau kemudian melakukan rekonstruksi, ya, rekonstruksi atau mendesain bahwa bumi itu dulunya seperti apa. Itulah yang kemudian nanti yang memberikan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, ya, terutama ilmu pengetahuan tentang kebencanaan, kemudian juga termasuk di dalamnya eksplorasi sumber daya alam. Nah, apa konsekuensi dari proses-proses geologi dan tektonik yang tadi saya sebutkan? Dalam konteks Indonesia, konsekuensi posisi tektonik tersebut menjadikan Indonesia itu memiliki dua potensi seperti dua sisi mata uang. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Akibat pergerakan lempeng, terutama lempeng yang saling mendekat, kemudian nanti akan membentuk zona tunjaman, di mana zona tunjaman tersebut akan menghasilkan magma tersebut kemudian nanti akan naik ke atas permukaan membentuk gunung api. Magma ini tentu saja kaya akan mineral-mineral. Oleh karena itu di Indonesia kita mendapatkan banyak mineral emas, terutama di daerah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian sampai dengan di Papua. Bahkan di Sulawesi, di beberapa daerah, terutama di Sulawesi Utara, kemudian di beberapa tempat di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan, termasuk Sulawesi Barat, itu juga kaya akan emas. Kenapa? Karena memang Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tadi yang saya sudah jelaskan, sehingga memang mineral-mineral yang tadinya berada di bawah permukaan itu kemudian semua naik ke atas. Termasuk di dalamnya tembaga, termasuk di dalamnya fosfat, termasuk marmer dan lain-lain. Kemudian Indonesia juga mempunyai banyak hidrokarbon, minyak, ya, gas, dan kemudian batu bara. Kenapa? Karena ketika terjadi pergerakan lempeng, maka akan terjadi cekungan-cekungan
cekungan ini kemudian nanti akan terisi oleh material-material sedimen yang banyak mengandung material-material organik. Kemudian pada waktu-waktu tertentu material-material organik yang kemudian berada pada material-material sedimen ya itu kemudian nanti akan menghasilkan sumber daya energi seperti hidrokarbon, minyak, gas, dan batu bara. Kemudian di sisi lain juga mempunyai sumber energi panas bumi yang luar biasa, yang merupakan salah satu produsen atau salah satu negara dengan potensi panas bumi yang paling besar di dunia. Dan juga tentu saja akibat adanya material vulkanik, maka beberapa daerah di Indonesia merupakan daerah lahan yang sangat subur, ya, terutama untuk pertanian. Tetapi di sisi lain, ya, akibat proses-proses dinamika tadi, Indonesia itu merupakan negara dengan potensi bencana alam salah satu yang paling besar di dunia. Sehingga saya sering mengistilahkan sebagai Indonesia ini merupakan supermarket bencana. Tetapi saya tidak senang untuk kemudian menggunakan kata-kata supermarket bencana. Saya lebih senang untuk mengatakan Indonesia ini adalah laboratorium bencana. Karena dengan menggunakan kata laboratorium, terbuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia, bagi anak bangsa untuk kemudian mempelajari, ya. Setelah kemudian mempelajari, kemudian kita melakukan banyak penelitian-penelitian menghasilkan inovasi. Kemudian dari inovasi tersebut kita akan menciptakan beberapa invensi-invensi atau penemuan-penemuan untuk kemudian kita bisa mengurangi risiko yang terjadi akibat terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan juga tanah longsor atau yang sering disebut dengan gerakan tanah. Dulu waktu kita barangkali mungkin zaman saya SD itu saya sering didoktrin oleh Bapak Ibu guru kita tercinta. Indonesia itu adalah negeri Gemah Ripah Lojinawi. Apa maksudnya Gemah Ripah Lojinawi? Indonesia itu adalah negeri yang sangat sejahtera, ya. Kenapa? Karena kita diberkati atau kita itu diberikan potensi sumber daya alam, mineral yang sangat melimpah. Nah, ini merupakan doktrin. Tetapi sayang, seharusnya doktrin itu juga diberikan bahwa di samping Indonesia itu adalah Gemah Ripah Lojinawi, Indonesia itu adalah negeri 1000 bencana. Kenapa? Ya, karena kita ketahui bahwa negara kita ya itu merupakan negara dengan potensi salah satu potensi gempa bumi paling besar di dunia, tsunami paling besar di dunia, letusan gunung api yang juga paling besar di dunia, dan juga beberapa potensi-potensi bencana alam. Nah, inilah yang kemudian hilang dari kita ya. Seharusnya pengetahuan ini itu diberikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru pengetahuan ini diberikan untuk kemudian bisa menyiapkan generasi-generasi yang tangguh akan bencana. Kenapa? Karena salah satu upaya bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari bencana adalah dengan mengetahui potensi bencana alam itu. Oke, saya kira cukup jelas di sini. Ini adalah daerah-daerah yang mempunyai potensi tsunami yang sangat besar, yang sering disebut dengan megatrust. Indonesia mempunyai 15 megatrust. Megatrust itu adalah satu daerah ya yang kemudian menyimpan kemungkinan besar terjadi gempa bumi besar yang berskala lebih daripada 8. Ya, daerah-daerah tersebut itu didominasi oleh daerah-daerah yang berada di lautan atau di samudra. Nah, sehingga ketika kemudian gempa bumi terjadi di daerah samudra, ya, itu biasanya gempa bumi tersebut itu akan menghasilkan tsunami yang sangat besar. Nah, ini adalah ke-15 daerah-daerah di Indonesia ya yang berdasarkan kejadian-kejadian masa lalu ya. Jadi ini ada rekamannya, ya, ada rekaman masa lalu, kemudian para peneliti melakukan penelitian bagaimana endapan-endapan tsunami purba itu kemudian dipelajari, kemudian disusun ulang, ya. Nah, sehingga ada 15 daerah yang disebut dengan megatrust. Kalau Bapak Ibu lihat semua di sini, mayoritas ada di bagian barat daripada Pulau Sumatera, ya. Kemudian di bagian selatan dari Pulau Jawa, terus menerus sampai dengan bagian selatan Kepulauan Nusa Tenggara, naik ke atas ke Maluku. Kemudian di Sulawesi sendiri ada di bagian utara Sulawesi, ya. Kemudian ada di beberapa lokasi di bagian utara daripada Pulau Papua.
Nah, ini adalah kawasan-kawasan megatrust yang sampai saat ini para peneliti itu sangat concern untuk melihat ya, untuk mempelajari kondisi kegempaan yang ada ya, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa memberikan mitigasi. Kita bisa memberikan informasi yang ada ya, berkisar tentang apakah daerah ini sudah cukup aktif ya, apakah daerah ini energi ya dari proses-proses tektonik yang tadi saya ceritakan itu sudah cukup besar untuk kemudian bisa menghasilkan gempa dengan magnitud yang sangat tinggi ya, magnitud 7,5 ke atas yang kemungkinan nanti akan menghasilkan gelombang tsunami yang sangat besar ya. Nah, jadi ini sementara dilakukan penelitian dan tentu saja kita mempunyai banyak keterbatasan ya, tapi kita tidak boleh menyerah ya. Kita harus terus memberikan informasi ya, dan kemudian melaporkan jika menemukan temuan-temuan yang baru. Nah, kemudian selain megatrust tadi ya, kita punya puluhan bahkan ratusan jalur-jalur gempa di darat ya. Kalau megatrust tadi itu adalah jalur-jalur gempa yang pada umumnya ada di lautan. Tetapi kalau jalur-jalur yang sekarang ada ini adalah jalur-jalur patahan atau jalur-jalur sesar ya. Kalau misalnya sering mendengar istilah sesar itu adalah patahan. Patahan itu adalah pergerakan pada permukaan tanah ya. Nah, yang diakibatkan oleh adanya aktivitas gempa bumi. Nah, patahan-patahan ini kalau kita lihat di Sumatera itu tersebar dari utara sampai dengan selatan, dan kemudian ada patahan-patahan kecil-kecil yang lainnya di Jawa juga. Kemudian di Sulawesi kita lihat patahan yang paling terkenal adalah patahan Palu Koro, sesar Palu Koro yang kemudian nanti akan bersambung dengan patahan Matano. Kemudian ada Lawanopo yang menuju ke Asia, ke Sulawesi Tenggara. Kemudian di tengah-tengah kita punya patahan Walanae. Kemudian yang baru-baru aktif kemarin ya itu adalah patahan Mamuju. Nah, ini sudah terdeteksi sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan pemetaan atau kita sudah melakukan identifikasi di mana saja ya daerah-daerah yang berpotensi besar untuk terjadi gempa bumi, terutama gempa bumi besar. Kemudian ini adalah distribusi gunung api aktif yang ada di Indonesia. Ada 129 jumlah gunung api aktif yang ada di Indonesia, dan itu mencapai sepertiga daripada gunung api aktif yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Indonesia itu merupakan salah satu daerah ya dengan jumlah gunung api yang terbesar di dunia. Kita lihat dari Pulau Sumatera ya, tentu saja ini berhubungan dengan batas lempeng yang ada tadi di sini ya. Lempeng yang di mana India Australia itu bergerak relatif dari arah selatan menuju ke arah utara ya, kemudian bertemu dengan lempeng Eurasia dan juga bertemu dengan lempeng Pasifik. Di Sulawesi sendiri kita juga punya beberapa gunung api ya yang ada di bagian utara, terutama gunung api aktif, termasuk di Halmahera, kemudian juga termasuk di Kepulauan Banda ya dan sekitarnya. Nah, kalau dilihat ya, ini adalah rekaman atau ini adalah catatan sejarah. Ini adalah catatan sejarah dari 10 letusan gunung api yang paling dahsyat yang pernah terjadi di dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara itu bisa melihat bahwa ternyata dari 10 letusan gunung api paling dahsyat yang ada di dunia ya, itu 5 diantaranya itu ada di Indonesia. Yang pertama, gunung api yang paling dahsyat yang tercatat dalam dunia modern, artinya sejak dilakukannya pencatatan letusan gunung api tersebut ya, itu adalah Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora itu pada tahun 1815 ya, itu bisa dibayangkan 1815 penduduk di Indonesia ya, memang belum ada Indonesia, tetapi penduduk paling tidak di wilayah Nusantara itu mungkin hanya sedikit sekali. Dan kemudian itu diperkirakan dari laporan ya dari Belanda itu 92.000 jiwa yang kemudian mengalami atau meninggal seperti begitu. Dan ini Tambora ya, ini merupakan salah satu letusan yang kemudian merubah jalannya sejarah dunia. Jadi dia bukan hanya merubah sejarah Indonesia, tapi dia merubah sejarah dunia. Kenapa? Karena bertepatan dengan letusan Tambora itu terjadi perang di Eropa antara Napoleon Bonaparte dari Prancis itu kemudian ingin menaklukkan seluruh Eropa. Akibat adanya letusan Tambora yang maha dahsyat
letusan atau abu-abu vulkanik yang diakibatkan oleh letusan Tambora tersebut itu kemudian naik ke atas udara, kemudian dia menutupi atmosfer sehingga di Eropa itu tidak terjadi musim panas. Ya. Kenapa? Karena sinar matahari itu tertutup oleh debu-debu vulkanik, ya, oleh akibat hasil erupsi, betapa besarnya erupsi dari Gunung Tambora tersebut. Itulah yang menyebabkan kekalahan dari tentara Napoleon ketika dia ingin memasuki daerah Rusia. Nah, ini panjang ini merupakan salah satu materi saya ya, kalau memberikan kuliah tentang gunung api. Nah, kemudian yang kedua, letusan Krakatau di Indonesia itu 1883, itu merupakan kedua yang terbesar, yang paling dahsyat. Kemudian ada Montpellier, kemudian ada dari Kolombia, ada dari Guatemala, kemudian dilanjutkan lagi ada dari Galunggung Indonesia. Itu meletus tahun 1822, kemudian Gunung Awu ya lagi-lagi dari Indonesia dan juga Gunung Agung dari Indonesia. Jadi ini berdasarkan catatan-catatan ilmiah ya yang sudah dikumpulkan dari tahun 1500-an, 1700 bahkan begitu ya. Ternyata 5 dari 10 letusan paling dahsyat yang ada di Indonesia, letusan gunung api yang ada di Indonesia itu ada di Indonesia ya. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, ini kemudian adalah beberapa letusan-letusan gunung api yang menghasilkan tsunami. Jadi kalau Bapak Ibu lihat lagi-lagi di Indonesia ini ada Gunung Tambora lagi. Gunung Tambora itu menghasilkan tsunami. Jadi selain dia menghasilkan magma, kemudian menghasilkan awan panas dan menghasilkan debu-debu vulkanik ya yang keluar, dia juga menghasilkan tsunami dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Kemudian di Krakatau juga itu bahkan ketinggiannya sampai dengan 35 km seperti begitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari berbicara tentang konteks kebencanaan di Nusantara, kita mempunyai long history, kita mempunyai sejarah yang sangat-sangat panjang sekali dengan kebencanaan. Oleh karena itu, memang sebenarnya sudah saatnya bagi masyarakat Indonesia itu memilih atau memiliki yang disebut dengan literasi kebencanaan, ya, yang disebut dengan pengetahuan tentang kebencanaan. Di mana sih apa saja sih potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia? Ya, kemudian bagaimana sih caranya melakukan evakuasi? Apa yang saya harus persiapkan ketika saya kemudian ternyata tinggal di daerah yang mempunyai catatan riwayat pernah terjadi gempa bumi besar. Nah, inilah yang kemudian hilang di negara kita. Ya, kalau kita ingin melihat Jepang, ya, mereka punya negara yang kurang lebih kondisinya sama dengan Indonesia. Mereka juga punya banyak gunung api, mereka juga punya banyak gempa bumi. Mereka bahkan tsunami itu merupakan istilah yang diambil dari bahasa Jepang karena memang tsunami yang terjadi di Jepang itu mempunyai riwayat juga yang cukup panjang, tetapi mereka mempunyai literasi, mereka mempunyai pemahaman ya terhadap bencana, ya bagaimana caranya menghadapi bencana, apa yang harus dilakukan ya untuk kemudian meningkatkan kesiapsiagaan sehingga ketika terjadi bencana maka mereka sudah siap. Nah, itu yang harus kita mulai bangun ya. Saya sendiri dengan rekan-rekan di beberapa universitas yang ada di Indonesia, yaitu sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah mendorong untuk kemudian paling tidak pendidikan dasar tentang kebencanaan ya di Nusantara, di Indonesia ini itu harus dimulai dari level yang sejak dini. Karena hanya satu solusi ya supaya isu-isu tentang kebencanaan atau dampak-dampak kebencanaan itu kita bisa reduksi itu hanya lewat pendidikan. Ya, saya lanjut lagi. Kemudian itu tadi ya informasi tentang tsunami. Nah, ini adalah daerah rawan tsunami di Indonesia. Jadi kalau berbicara rawan tsunami ya ini adalah catatan-catatan yang kita punya. Ya, Aceh ya itu tahun 1907, kemudian tahun 2004 yang mengakibatkan korban jiwa meninggal sampai dengan 150.000 orang. Kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Bengkulu, kemudian di Krakatau, di Pangandaran 2006, di Banyuwangi, di Sumba, Flores ya, sampai kemudian di Palu ya kemarin baru-baru tahun 1968, kemudian 1996, kemarin terulang lagi tahun 2018 begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bencana alam ya itu memang terjadi di daerah-daerah yang memang sudah kita bisa perkirakan ya. Nah, hanya sampai sekarang
tidak ada satupun teknologi di dunia itu yang mampu untuk memperkirakan waktu. Jadi waktu tepat kapan bencana tersebut terjadi. Nah, jadi kita sudah bisa melakukan pemetaan bahwa daerah-daerah di sepanjang patahan Palu Koro itu merupakan daerah-daerah di mana gempa bumi itu akan mungkin terjadi. Tapi kita tidak bisa menetapkan dari titik ini yang kemudian nanti harus kita waspadai, kemudian jam berapa, hari apa, detik berapa itu masih merupakan misteri ya, masih rahasia ilahi yang kemudian kita tidak bisa untuk kemudian melakukan intervensi. Tetapi kita bisa untuk melakukan pemetaan atau melakukan zonasi, ya, menentukan titik-titik mana sebenarnya yang merupakan daerah-daerah yang rawan akan bencana alam. Ini adalah kumpulan daripada earthquake atau gempa bumi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1900 sampai dengan 2019. Nah, jadi ini catatan dari BMKG, catatan dari beberapa badan meteorologi dunia, kemudian kita satukan ya. Di sini akan kelihatan yang hitam ini adalah gempa bumi yang memiliki magnitud di atas 9 ya. Ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, terjadi di Aceh tahun 2004 ya. Kemudian yang merah ini sekitar 8. Kalau misalnya dia di darat, maka tentu saja dia akan menghasilkan banyak kerusakan di bangunan-bangunan. Kalau misalnya dia terjadi di laut ya, walaupun tidak selalu, tapi kemungkinan besar dia nanti akan menghasilkan tsunami seperti begitu. Nah, jadi kalau dilihat betapa sebenarnya kepulauan Indonesia ini merupakan kepulauan yang sangat-sangat rentan terhadap terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, ya, kemudian gunung api. Belum kita berbicara tentang tanah longsor yang diakibatkan oleh adanya goyangan-goyangan yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi. Nah, ini peta kegempaan atau peta seismisitas ya pada bulan Januari 2021 untuk 1 bulan saja ya itu terjadi di Indonesia itu terjadi 646 kali bencana gempa bumi ya, atau 646 terjadi gempa bumi. Ya, saya tidak ingin mengatakan bencana gempa bumi karena bencana itu dikatakan bencana kalau misalnya sudah ada korban dari manusia, korban dari infrastruktur, korban dari lingkungan ya yang terjadi akibat terjadinya proses gempa bumi tersebut. Kemudian ini hanya ilustrasi sedikit saja bagaimana tsunami itu terjadi ketika terjadi pergerakan lempeng di bawah kerak samudra, maka terjadi gangguan air laut ya. Kemudian air laut tersebut akan perlahan-lahan ya menuju ke daerah daratan. Sebenarnya pada saat dia masih di lautan, gelombang tsunami itu tidak terlalu besar, tetapi karena dia merupakan satu gelombang yang terakumulasi, ya. Nah, ini lihat biasanya kalau akan terjadi tsunami akan terjadi susut laut, ya, surut air laut sekitar 300 meter atau 500 meter, ya. Kenapa? Karena dia nanti akan ditarik untuk membentuk gelombang, ya. Dia akan ditarik untuk membentuk gelombang di tengah lautan, kemudian gelombang tersebut akan perlahan-lahan mendekati pantai, ya. Ini kalau kita lihat. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan-pengetahuan ini yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama yang bermukim di kawasan pantai, di mana daerah-daerah tersebut juga merupakan daerah-daerah yang mempunyai potensi besar terjadi gempa bumi besar begitu. Nah, ini terjadi tsunami, nah, tentu saja karena ombaknya sangat besar, ya, energinya sangat besar, maka tsunami tersebut itu akan menerjang apapun yang ada di daerah pantai tersebut. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini sebenarnya adalah pengetahuan dasar, ya, yang kemudian harus dimiliki oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Saya lanjut. Kemudian saya akan berbicara tentang bencana hidrometeorologi. Tadi saya berbicara tentang bencana tektonik, ya, bencana geologi, ya, yaitu bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, tanah longsor. Nah, kita sekarang akan berbicara bencana hidrometeorologi, bencana yang diakibatkan oleh adanya anomali daripada cuaca. Jadi Indonesia itu merupakan daerah yang terletak di ekuator. Apa itu ekuator? Ekuator itu adalah garis khatulistiwa, garis di mana merupakan garis tengah bumi, ya, bagian atas ini sifatnya subtropis, ya, bagian selatan juga sifatnya subtropis. Nah, karena dia terletak di bagian tengah, ya, nah tentu saja ada yang disebut dengan El Nino dan ada yang disebut dengan La Nina. El Nino itu ketika kemudian ada anomali cuaca, ya, yang mengakibatkan terjadinya panas yang sangat ekstrim. Nah, ya, akibat terjadinya pertemuan panas dari utara dan dari selatan, ya,
itu sederhananya. Maka pada waktu-waktu tertentu di garis khatulistiwa di bagian tengah ini terjadi fenomena yang disebut dengan El Nino, yaitu gelombang panas atau panas yang sangat ekstrim, sehingga sering terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Namun di sisi lain juga pada waktu-waktu tertentu ya terjadi yang disebut dengan penurunan temperatur ya di daerah tropis yang kemudian akan menyebabkan satu fenomena yang disebut dengan La Nina. La Nina itu satu istilah yang kemudian menggambarkan sebuah kondisi yang sangat basah akibat terjadinya penurunan anomali daripada suhu. Nah, sehingga yang terjadi di situ adalah hujan yang sangat ekstrim. Nah, tentu saja daerah-daerah tropis atau daerah-daerah ekuator di mana Kepulauan Nusantara berada, ya itu akan menerima kondisi hujan yang sangat ekstrim ini, sehingga pada waktu-waktu tertentu di Indonesia itu nanti akan terjadi banjir, ya seperti yang kita alami saat ini, ya. Nah, oleh karena itu memang perpaduan antara El Nino dengan La Nina ini itu akan memberikan dampak bencana alam hidrometeorologi yang juga sangat tinggi di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat ini peta bahaya longsor di Indonesia, ya ada bahaya tinggi, bahaya sedang, dan bahaya rendah. Jadi jumlah penduduk terpapar dari bahaya sedang ya sampai dengan tinggi longsor itu sekitar 40,91 jiwa yang kemudian terpapar. Terpapar itu maksudnya masyarakat yang kemudian terancam jiwanya oleh akibat adanya potensi terjadinya longsor di daerah di mana mereka bermukim. Ini adalah indeks ancaman bencana banjir di Indonesia. Yang warna merah itu merupakan daerah-daerah dengan potensi ancaman banjir yang sangat besar. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya hampir sekitar 60% wilayah Indonesia itu merupakan daerah-daerah yang mempunyai potensi bencana banjir yang berada pada kategori tingkat ancaman yang sangat tinggi. Nah, ini BMKG juga sebenarnya sudah sering mengeluarkan peta perakiraan daerah potensi banjir Indonesia di tahun 2021. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk kemudian melakukan kesiapsiagaan dan juga melakukan mitigasi. Nah, kemudian ini titik api selama bulan September biasanya trennya seperti ini ya, beberapa titik api yang kemudian akan berpotensi besar menjadi kebakaran hutan atau lahan. Nah, kesimpulannya adalah hampir 60%. Dan kalau kita menghitung secara kasar, sekitar 120 juta manusia ya yang tinggal di wilayah Kepulauan Nusantara itu merupakan tinggal di daerah yang sangat rawan akan bencana. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama yang bermukim di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat sedang dengan tinggi, itu untuk kemudian memiliki pemahaman tentang usaha-usaha mitigasi, pemahaman tentang usaha-usaha kesiapsiagaan, ya, sehingga ketika terjadi bencana, ya, maka kita bisa mengurangi risiko yang terjadi. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghentikan ketika bencana itu akan terjadi. Ketika gempa bumi mau terjadi, kemudian ada orang yang kemudian turun ke bawah permukaan bumi untuk kemudian mencoba menahan supaya lempeng itu tidak bergerak, itu sangat mustahil. Ya. Tetapi kita bisa mengurangi risiko bencana yang akan terjadi, dan itu tentu saja sudah dituntun dalam tuntunan agama kita, ya bagaimana caranya agar kita berusaha, ya sehingga kita bisa terselamatkan ketika kemudian akan terjadi bencana. Nah, ini adalah tren bencana di Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2020. Yang ingin saya sampaikan adalah kejadian bencana itu semakin hari itu kemudian semakin bertambah. Ya. Tadinya kalau kita lihat tren yang ada di sini tahun 2009 itu cuma sekitar 1.245 kali bencana, tetapi tahun 2019 itu sudah mencapai satu tahun itu sekitar 3.622 kali bencana. Nah, kalau kemudian kita hitung ya per hari, ya, maka di Indonesia itu terjadi satu hari itu sebanyak 8 kali bencana. Satu minggu itu sebanyak 56 kali bencana. Dan satu bulan itu sama dengan 240 kali bencana. Ini saya hitung pada tahun 2020. Ketika masuk ke 2021, kemudian saya mengakses data dari BNPB dan itu benar. Ternyata untuk bulan Januari saja di tahun 2021 itu sudah terjadi 240 kali bencana. Nah, jadi hitungan bahwa satu bulan di Indonesia terjadi 240 kali bencana itu mendekati kejadian yang kemudian dirilis oleh BNPB. Apa artinya? Artinya adalah ya bahwa memang bencana itu harus menjadi isu yang utama. Ya.
Jadi potensi bencana itu jangan menjadikan kemudian kita menjadi takut, tetapi justru dengan potensi bencana yang ada ini itu menjadikan kita lebih kreatif, ya, lebih terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian lebih terus melakukan penelitian-penelitian, lebih terus untuk kemudian melakukan usaha-usaha sosialisasi, sehingga ketika terjadi bencana alam, maka kita sudah sangat siap untuk kemudian menghadapinya. Ya, ini hanya hitung-hitungan saja supaya kita jelas ya bahwa kerugian bencana Lombok dan Palu, Lombok itu 10 triliun, gempa Lombok ya, sementara Palu itu 15 triliun. Bencana Aceh yang terjadi tahun 2004 itu 51,4 triliun dan APBN hanya bisa membantu sekitar 3,3 triliun. Kemudian bencana Jogja itu sebanyak 26,1 triliun, APBN hanya bisa membantu 2,9 triliun. Kerugian ekonomi ya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam yang begitu besar potensinya yang ada di Indonesia. Kalau kita kalkulasi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 itu sudah mencapai 235 triliun rupiah. Nah, ini merupakan jumlah yang sangat besar ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kerugian ekonomi akibat bencana alam ini ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang ada sekarang, ya maka ke depan ya kita memang sudah harus mempunyai sebuah strategi grand design yang betul-betul baik ya untuk kemudian bisa melakukan usaha-usaha untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh akibat terjadinya bencana alam. Nah, bencana saya tadi menjelaskan, bencana dikatakan sebagai bencana ketika ada manusia yang kemudian terkena dampaknya, ya. Kemudian ada yang disebabkan oleh faktor alam dan ada yang disebabkan oleh faktor non alam. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Ya, kalau bencana alam itu seperti gempa bumi, tsunami, kemudian gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang non alam seperti yang kita alami sekarang itu ada epidemi, kemudian wabah penyakit, ya, kemudian kegagalan teknologi, kemudian ada disebut dengan bencana sosial, konflik sosial, kemudian teror dan lain-lain. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit informasi. Ketika kita berbicara tentang kebencanaan di dunia ini ada dua mindset. Jadi ada dua mindset perspektif kebencanaan. Yang pertama disebut dengan mindset fatalistik. Apa yang dimaksud dengan mindset fatalistik dalam menghadapi bencana? Mindset fatalistik itu adalah mindset yang mengatakan bencana adalah sesuatu yang given. Tidak ada ruang untuk manusia melakukan upaya apapun. Nah, sehingga dia itu beranggapan bahwa bencana itu adalah sebuah kutukan. Ya, bencana itu ketika terjadi ya terjadi. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah, kita terima saja. Nah, kemudian mindset yang kedua itu ada yang disebut dengan mindset risk reduction atau mindset pengurangan risiko. Mindset pengurangan risiko itu adalah mindset yang kemudian mengartikan bahwa bencana muncul karena ada interaksi antara fenomena alam yang tadi saya sebutkan tadi, ya, ada lempeng tektonik dan lain sebagainya, dengan sikap dan pilihan manusia. Jadi terbuka ruang untuk kita melakukan upaya pengurangan risiko bencana atau bagaimana caranya ketika bencana terjadi ya kita kemudian bisa mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana tersebut. Oleh karena itu ini materi kuliah saya lagi ada yang disebut dengan matematika bencana. Apa itu matematika bencana? Bencana itu adalah fungsi daripada R itu adalah risiko, H itu adalah hazard atau potensi bahaya, ancaman fenomena alam, dikali dengan V itu adalah vulnerability atau kerentanan, kemudian C itu adalah kapasitas manusia. H itu adalah kejadian gempa bumi. Ya. Kejadian gempa bumi ya itu tidak ada yang kemudian bisa hentikan. Ketika terjadi gempa bumi tidak ada satupun orang bisa hentikan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan potensi bahaya. Kemudian V, vulnerability itu adalah kerentanan. Kerentanan ini adalah daerah-daerah yang ada di daerah di mana gempa bumi, contohnya gempa bumi ya. Nah, itu ternyata tidak memiliki kemampuan ya atau dia merupakan daerah-daerah yang sangat rentan. Dia mempunyai persentase bahwa dia terkena bencana itu sangat tinggi sekali. Kemudian C itu adalah kapasitas manusianya.
Ya, manusianya itu memang tidak tahu caranya melakukan evakuasi. Mereka tidak tahu caranya bagaimana menolong orang lain. Mereka tidak tahu kalau misalnya menghadapi banjir itu seperti apa. Nah, sehingga sebenarnya pengurangan risiko bencana itu kita dapat lakukan dengan mengurangi ya, atau mengurangi risiko dengan cara apa? Dengan cara pemahaman tentang potensi bencana yang ada di sekitar kita. Kita memahami dulu, kira-kira kalau misalnya saya tinggal di daerah A, kira-kira potensi bencana apa yang terjadi di situ. Kemudian di saat yang sama kita berusaha untuk memperkecil kerentanan, ya. Misalnya kalau kita tinggal di daerah katakanlah mungkin rawan banjir, maka sedapat mungkin kita jangan mendirikan bangunan di pinggir sungai. Atau kalaupun kita mendirikan bangunan di pinggir sungai, tentu saja kita harus mendirikan bangunan yang mempunyai katakanlah mungkin struktur yang kuat ketika terjadi banjir. Nah, itu disebut dengan kerentanan atau vulnerability. Kemudian kapasitas, kita juga harus memperbesar kapasitas kita. Kita harus mengetahui bagaimana kalau terjadi banjir, melakukan caranya evakuasi, bagaimana caranya membantu orang lain, kemudian bagaimana caranya supaya banjir ini tidak terjadi. Ya, misalnya oke, banjir terjadi, tetapi banjir tersebut tidak sampai kemudian besar sekali. Dengan cara apa ya? Dengan cara mungkin kita melakukan usaha-usaha reboisasi, penanaman kembali, jangan kemudian kita menggunduli hutan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu gambarannya saja. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu, ya, mindset pengurangan risiko bencana, ya, itu sejalan ya dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ya ketika dia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat, dan tentu saja beliau Rasulullah berkata bahwa ya kamu harus ikat dulu karena ikat tamu lebih dahulu ya, kemudian kamu bertawakal. Artinya apa? Kita diminta untuk kemudian melakukan usaha. Itu juga terjadi kalau kita mengetahui tentang cerita dari Umar bin Khattab ketika terjadi wabah di negeri Syam. Jadi tadi kita sudah banyak berbicara ya bahwa sebenarnya ada yang disebut dengan manajemen bencana, ada yang disebut dengan tanpa bencana, ya, ada yang disebut dengan pencegahan atau mitigasi. Ini situasi tidak terjadi bencana. Kemudian kesiapsiagaan, ya, kemudian terjadi bencana itu disebut dengan tanggap darurat. Setelah tanggap darurat maka akan masuk dalam proses pemulihan. Ini semua kita harus mengerti, terutama untuk Bapak Ibu yang menjadi relawan, kita harus mengerti kira-kira kita nanti akan masuk di fase mana, ya. Ya, kemudian ini saya singkat saja lagi ya, intinya adalah bahwa Indonesia itu merupakan daerah dengan potensi bencana yang sangat besar ya. Di saat yang sama kita juga masih mempunyai tingkat kepedulian yang sangat rendah terhadap kebencanaan. Kombinasi antara dua hal inilah yang menyebabkan ketika terjadi bencana, maka korban itu akan sangat besar, baik dalam segi infrastruktur maupun juga dari korban jiwa. Ini adalah penelitian atau diskusi yang kemudian kami lakukan dari Pusat Studi Kebencanaan dengan Center for Strategic and International Studies. Kita kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa isu-isu utama dalam kebencanaan di Indonesia itu ya itu tadi, ya, bahwa riset kebencanaan yang terkadang tidak digunakan sebagai basis dalam pengambilan keputusan, kemudian budget, ya, kemudian ketahanan infrastruktur, kemudian kelembagaan dan tata kelola kebencanaan, komitmen politik atas isu kebencanaan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi kalau misalnya entitas organisasi kemasyarakatan seperti Wahda ini kemudian mengambil peran dalam bidang kebencanaan. Karena apa? Karena kalau kita hanya berharap kepada pemerintah, inilah masalah utama sebenarnya dalam bencana di Indonesia, sehingga pasti kita akan terus mengalami keterpurukan. Ini gambaran saja di Palu, bagaimana orang yang tidak mempunyai literasi bencana yang cukup, ya, itu kemudian menjadi korban. Ini orang itu sudah mencoba untuk kemudian memperingatkan bahwa tsunami itu hampir sampai di pantai. Tetapi orang-orang masih dengan santai-santainya, ya, dengan santai-santainya berlalu lalang, kemudian ada bahkan masih beraktivitas di rumah-rumahnya yang notabene tsunami itu hanya berjarak mungkin sekitar kurang lebih 100 meter. Ya. Nah, bahkan masih ada yang berjalan-jalan, kemudian pakai motor dan lain sebagainya. Nah, sampai orang tersebut itu putus asa, ya, sampai orang tersebut menangis. Ya. Kenapa? Karena saking
apa? Saking emosinya dia, ya, dia ingin mengatakan tsunami sudah dekat, tapi orang-orang itu masih santai-santai saja. Ya, padahal ketika terjadi gempa bumi, ya, itu kita masih memiliki yang namanya golden time untuk menyelamatkan diri ketika terjadi tsunami. Nah, akhirnya tsunami kemudian ini di Palu kejadiannya tahun 2018 lalu, akhirnya Palu tsunami tersebut sampai kemudian ke pantai. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terbuka ruang, ya, bagaimana caranya, ya tentu saja terlepas daripada ajal apa tidak. Kalau ketika kita berbicara ajal itu sudah domain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebenarnya terbuka ruang bagi kita untuk kemudian bisa mengurangi resiko yang terjadi ketika bencana tersebut terjadi. Ya, ini hanya gambaran saja betapa bahwa gempa Palu itu sebenarnya sudah dilakukan penelitian yang sangat panjang. Ini tahun 1998, ya. Kemudian juga ini masalah budget, ya, ini kelihatan sekali daerah-daerah dengan potensi bencana yang sangat besar tapi sangat kontradiktif. Kenapa? Karena dia menganggarkan budget tentang kebencanaan yang sangat rendah. Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, ya. Kemudian kualitas infrastruktur, bagaimana daerah-daerah yang notabene itu sudah merupakan daerah yang dipetakan sebagai daerah rawan gempa, kemudian dibangun di atasnya infrastruktur yang ternyata tidak tahan terhadap gempa bumi. Nah, ini kan ini ya, ini menurut saya ini kalau kita berbicara ini kesalahan manusia sendiri, ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan gempa, tetapi kita membangun, ya, bangunan dengan kondisi yang tidak tahan terhadap terjadinya gempa. Ini yang terjadi di Sulawesi Barat, ya. Gempa kemarin itu yang hancur adalah bangunan-bangunan publik, ya, padahal sudah ada undang-undang tentang bangunan gedung, terutama bangunan publik, bangunan-bangunan yang didirikan pada daerah-daerah rawan bencana, ya, itu harus mengikuti ketentuan, ya, struktur bangunan, standar struktur bangunan agar dia bisa tahan terhadap bencana, terutama bencana gempa yang terjadi di sana. Nah, itu sebenarnya hanya sudah ada dan ini dikeluarkan tahun 2010, ya. Jadi beberapa tahun yang lalu. Dan Mamuju itu merupakan daerah dengan kondisi yang orange, artinya apa? Artinya daerah-daerah dengan tingkat kegempaan yang sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga seharusnya bangunan-bangunan publik seperti kantor bupati, kantor gubernur, rumah sakit, kemudian masjid, rumah tempat ibadah, kemudian hotel, itu harus dibangun berdasarkan ketentuan yang ada. Ya, jadi lagi-lagi manusialah yang kemudian menyebabkan dirinya itu menjadi korban terhadap bencana. Ya. Kemudian ini regulasi, memang kita juga masih terkendala regulasi. Nah, ini yang saya bilang tadi 4 tingkatan literasi bencana. Yang pertama tingkat dasar, kemudian fungsional, komunikatif, dan tingkat kritis. Paling tidak kita punya literasi level 1 membaca dan memahami. Ini saya tidak terlalu yakin apakah kita semua itu tahu, ya, apa arti dari tangga darurat, kemudian pintu darurat, kemudian jalur evakuasi, tsunami, titik berkumpul, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah literasi level yang paling rendah. Kalau misalnya kita berbicara negara-negara dengan potensi bencana alam yang besar seperti Indonesia, ini sudah tamat di tingkat SD atau di tingkat TK. Jadi mereka sudah diajari bagaimana membaca jalur-jalur evakuasi, membaca tanda-tanda yang kita harus betul-betul kuasai ketika terjadi bencana. Kemudian literasi level 2, ini adalah kemampuan untuk mengikuti pesan-pesan dalam panduan kesiapsiagaan tanggap darurat, ya. Contohnya ketika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, ya, jangan panik, ya. Kemudian kita mencari daerah-daerah yang dimana sering disebut dengan segitiga emas, segitiga kehidupan. Kenapa? Karena sebenarnya gempa bumi itu tidak pernah membunuh manusia. Yang membunuh manusia itu adalah bangunan, ya, yang kemudian dia rusak. Kenapa? Karena bangunan tersebut memang tidak dibangun berdasarkan aturan, ya, atau berdasarkan kekuatan sesuai dengan kondisi kegempaan yang ada. Sehingga banyak manusia, ya, atau banyak masyarakat itu yang kemudian tertimpa oleh bangunan-bangunan, kemudian dia meninggal. Tapi kalau kita tahu bagaimana caranya berlindung ketika terjadi gempa bumi, ketika kita berada dalam satu bangunan, tentu saja kalau memang belum ajal, ya, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, kemudian literasi level 3 itu kemampuan lanjut dari tahap fungsional dan mampu membantu dan menangani kondisi bencana. Teman-teman yang relawan itu seharusnya sudah mempunyai literasi level 3. Ya, kenapa? Karena relawan itu tidak hanya mampu untuk kemudian membantu orang lain, tetapi dia juga mampu membantu dirinya sendiri.
ya, mampu kemudian juga mengarahkan, ya, apalagi kemudian mampu menangani kondisi bencana. Kemudian kalau literasi level 4 ini seharusnya kita harapkan dimiliki oleh Bapak Ibu yang sudah mempunyai tahapan decision maker, ya. Kenapa? Karena dia mempunyai kapasitas untuk menganalisa informasi yang berhubungan dengan bencana, mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul karena bencana, dan mampu menjaga untuk tetap aman, tangguh, dan pulih bencana. Artinya level-level bupati, level-level gubernur, level katakanlah mungkin kepala dinas, ini sudah harus mempunyai literasi level 4. Kenapa? Karena mereka lah yang kemudian nanti bisa memobilisasi, ya, semua potensi-potensi, apakah potensi anggaran, potensi sumber daya manusia, ya, untuk kemudian bisa melakukan usaha-usaha dari prabencana, tanggap darurat sampai dengan pasca bencana. Jadi ini disaster literacy model yang kemudian kita akan kembangkan. Kita ingin dari pendidikan formal dasar, menengah, dan tinggi, juga kita ingin masuk di pendidikan non formal. Jadi komunitas-komunitas, ibu-ibu pengajian, kemudian kelompok masyarakat, ya, baik itu kaum marginal maupun juga kelompok-kelompok masyarakat umum, ini sudah harus dilakukan edukasi, harus diberikan pengetahuan tentang kebencanaan dari level 1 sampai dengan level 4. Dan tentu saja kita tidak lupa juga dengan kearifan lokal. Saya banyak menemukan di daerah-daerah ternyata banyak sekali cerita-cerita pesan-pesan dari nenek moyang kita, ya, itu sebenarnya mempunyai pesan-pesan yang cukup baik untuk kemudian usaha-usaha mitigasi dalam menghadapi bencana. Nah, ini semua kita harapkan nanti mampu kita kemas untuk kemudian kita nanti akan menghasilkan satu generasi yang tangguh akan bencana alam. Nah, ini kurikulum bencana untuk Sulawesi Selatan. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sudah bekerja sama dengan Pusat Studi Bencana Unhas, itu mengeluarkan satu peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 19 tahun 2020 tentang penyelenggaraan muatan lokal pendidikan kebencanaan. Jadi mudah-mudahan ke depan, ya, nanti seluruh SMA di Sulawesi Selatan itu nanti ada muatan lokal tentang manajemen kebencanaan. Mereka akan diajari tentang potensi bencana yang ada di daerahnya, kemudian bagaimana cara melakukan evakuasi, ya, kemudian bagaimana caranya menolong orang lain, apa yang harus mereka persiapkan ketika menghadapi bencana, dan seterusnya. Kita juga bekerja sama dengan lembaga administrasi negara. Jadi para pegawai negeri yang akan prajabatan itu nanti kita buatkan materi tentang pengenalan bencana. Agar apa? Agar para pegawai negeri ini ketika dia nantinya akan menjadi kepala dinas, akan menjadi katakan mungkin pejabat-pejabat yang membuat keputusan, mereka mengerti tentang bencana, bahwa mereka itu mempunyai tanggung jawab besar, ya, untuk kemudian membantu masyarakat melalui anggaran-anggaran, melalui kebijakan-kebijakan, ya, untuk kemudian bagaimana mengurangi risiko yang terjadi terhadap bencana. Sekarang ini banyak sekali bupati-bupati, banyak sekali kepala dinas yang tidak tahu potensi bencana apa yang ada di daerahnya masing-masing, gitu. Nah, oleh karena itu pentahelix strategi itu sangat penting sekali, dan saya sangat respect sekali dengan Wahda. Kenapa? Karena sebagai bagian daripada komunitas cukup baik, ya, dalam hal respon terhadap potensi bencana yang ada di Nusantara. Ya, saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya kita bekerja sama dengan baik, ada LSM, ada kemudian komunitas masyarakat, media, industri, kemudian akademisi, dan juga pemerintah, maka suatu saat akan terbangun suatu kesadaran bersama bagaimana caranya hidup di daerah rawan bencana alam. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya pada akhirnya nanti akan terbentuk yang disebut dengan ketahanan nasional. Ya, saya kira literasi kebencanaan itu akan sangat penting, ya. Intinya adalah bagaimana kita bergerak bersama-sama semua stakeholder yang ada, ya, sehingga kita bisa menuju negara yang tangguh akan bencana. Nah, ini sekedar gambaran saja betapa di Jepang anak-anak TK, ya, itu sudah diajari bagaimana caranya melakukan evakuasi ketika terjadi gempa bumi, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga paling tidak kalau memang belum ajarnya mereka, ya paling tidak mereka bisa terselamatkan. Kenapa? Karena sekali lagi gempa bumi itu tidak membunuh, yang membunuh itu adalah bangunan yang terkena gempa bumi tersebut. Sehingga manusialah yang kemudian belajar bagaimana caranya untuk kemudian menyelamatkan diri. Ini adalah slide terakhir, ini berdasarkan riset di Jepang, ya, ketika terjadi bencana, maka faktor keselamatan manusia itu ditentukan yang pertama 35% oleh dirinya sendiri, 32% oleh anggota keluarganya karena anggota keluarganya itu tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri, kemudian 28% oleh teman dan tetangganya, 22%
2,6% oleh orang yang kebetulan berada di dekatnya, 1,7% oleh tim SAR, 1% oleh faktor yang lainnya, dan tentu saja 100% ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu saja yang ingin bisa saya sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya senang sekali ya bisa berbagi oleh Bapak Ibu semua, dan saya berdoa mudah-mudahan Wahda ini terus diberikan kekuatan ya sehingga usaha-usaha untuk membantu dalam bidang kemanusiaan itu bisa terus berlanjut, dan tentu saja manajemennya akan semakin baik. Terakhir saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Prof, tadi yang Masya Allah sungguh luar biasa materi yang disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Tidak terasa Prof, ini kurang lebih sejam 30 menit. Kalau tidak salah Pak Prof menyampaikan materi sudah mendekati waktu zuhur. Waktu kita sangat terbatas, tetapi tentu kita ingin banyak diskusi, dan saya yakin bahwa materi ini sudah memberikan semangat baru buat kita semua untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, dan kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah kita akan terus upayakan bisa dilaksanakan secara rutin, khususnya kepada pengurus sebagai bahan untuk literasi kita dalam berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Mohon izin Prof, mungkin kita akan memberikan 2 atau 3 kesempatan kepada peserta. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Bapak Ibu Ikhwa yang ingin bertanya, silakan kita berikan kesempatan 10 menit ya waktu untuk sesi tanya jawab. Ini sudah dekat waktu zuhur. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bisa juga lewat room chat, silakan. Room chat. Silakan. Oh ya, sudah ada yang adzan zuhur ya di Toli-Toli. Nanti materinya saya akan kirimkan ke panitia, Pak, sehingga nanti bisa di-sharing begitu ya. Kalau misalnya ada yang katakanlah mungkin ingin bertanya ya, nanti mungkin bisa lewat panitia yang bisa disampaikan ke saya insya Allah akan sangat senang sekali untuk kemudian bisa menjawab. Ya Prof, kalau ini Prof, mungkin saya mengawali apa kira-kira kalau melihat persentase upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah sejauh mana Prof? Tadi sempat disinggung bahwa akan dimasukkan dalam kurikulum ya, pembelajaran. Ini sebenarnya informasi yang terbaru yang kita dapatkan. Padahal Wahda ini alhamdulillah di setiap daerah itu sudah punya sekolah Prof, dari SD sampai SMA. Ya, jadi memang pemerintah itu masih sangat minim ya. Kita harus akui kenapa? Karena berbicara tentang kebencanaan kita masih kekurangan sumber daya manusia yang mengerti akan bencana. Nah, sehingga memang pemerintah juga sudah sadar ya bahwa salah satu upaya yang harus ditingkatkan adalah memberikan pendidikan sejak dini. Nah, tapi karena itu tadi, karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga sekarang itu walaupun sudah ada undang-undangnya, tetapi implementasinya itu belum cukup maksimal di tingkat masyarakat. Oleh karena itu dari Pusat Studi Kebencanaan itu mengambil inisiatif untuk kemudian bekerja sama dengan pemerintah provinsi supaya keluar peraturan daerah. Nah, ini tentu saja tidak bisa serta-merta semua sekolah akan mengikuti. Nah, sekolah-sekolah ini nanti diharapkan mengirimkan guru-gurunya untuk kemudian kita training ya, untuk kemudian kita berikan semacam penguatan-penguatan ya, pengayaan-pengayaan supaya mereka bisa menyebarkan informasi-informasi ini ke anak didik mereka. Beberapa yayasan sebenarnya sudah bekerja sama dengan kami, dengan Pusat Studi Kebencanaan. Itu kami memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru mereka. Kemudian kita buatkan semacam kurikulum sederhana, panduan, yang kemudian nanti bisa diperkaya lagi oleh guru-guru tersebut. Saya akan sangat senang kalau misalnya Wahda itu bisa memulai menginisiasi sebenarnya ya program
program-program seperti ini ya mungkin 1 minggu itu hanya 1 jam. Mereka dilatih melakukan evakuasi anak-anak sekolah mereka itu diperkenalkan yang namanya gempa seperti apa, bagaimana caranya menghindar ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi banjir ya. Kemudian diajari juga caranya menjaga lingkungan supaya katakanlah mungkin memelihara hutan dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini terkesan trivial itu artinya tidak penting, tetapi kalau dia menjadi katakanlah masuk ke dalam mereka punya mindset, maka akan terbentuk karakter yang kita harapkan nanti generasi yang akan datang itu lebih baik daripada kita. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita jangan berharap di generasi kita, ya, tetapi saya tidak terlalu banyak berharap. Kenapa tidak terlalu banyak berharap? Karena kita itu tidak punya mindset seperti itu. Karakter kita itu tidak diajari sejak kecil bahwa kita itu harus menghargai alam, ya. Kemudian kita juga agak sulit kalau misalnya terjadi gempa bumi pasti kita akan kaget ya, kemudian kita akan panik. Nah, tapi kalau anak-anak yang sejak kecil sudah diajarkan melakukan evakuasi, melakukan drilling ya, melakukan bagaimana caranya kalau ada apa-apa dia berkumpul di satu tempat, nanti akan muncul kebiasaan sehingga tidak akan timbul panik. Kalau terjadi apa-apa mereka akan santai. Kenapa? Karena mereka sudah tahu what to do. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini kita harus mulai sejak dini dan itu semua stakeholder bergerak. Dan saya sangat mendukung kalau Wahda kemudian mempunyai usaha-usaha seperti itu karena saya tahu Wahda juga mempunyai sekolah-sekolah yang cukup banyak dan saya kira ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab juga untuk membentuk karakter-karakter generasi bangsa yang tangguh akan bencana ke depan. Saya kira begitu Pak Moderator. Ya. Baik Pak Prof, ini menarik sekali, kita ini sebenarnya masih panjang lebar berbicara. Ternyata waktu 1 jam tidak cukup untuk kita berbicara tentang kebencanaan. Ini beberapa teman sudah izin live Pak Prof, karena di tempat mereka sudah azan zuhur. Dan mungkin tidak mengapa kita cukupkan saja untuk kesempatan ini dan kami mohon Pak Prof untuk terus bisa diberikan ruang, kesempatan untuk berkomunikasi dan mungkin tidak bosan-bosan Pak Prof, kami akan terus mengundang dan berkonsultasi dalam upaya untuk terus meningkatkan kemampuan Wahda Peduli itu sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa memang harus ada pengetahuan basic. Ini alhamdulillah sudah kita ada upaya yang sudah kita lakukan di beberapa sekolah dan kader-kader. Prof, cuman ini karena terkendala pandemi, ya. Karena ini ada aturan kita tidak boleh berkumpul. Ini kita memulai lagi karena kondisi dan keadaan sudah mulai menunjukkan ada kebaikan sedikit. Jadi kita sudah mulai beberapa aktivitas yang ketemu langsung. Terima kasih Pak Prof Adi Maulana yang sudah menyempatkan waktu memberikan pengetahuan yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi satu momentum bagi seluruh pengurus Wahda Peduli, Muslimah Wahda Peduli, teman-teman di Garuda, di WIS, dan mapala-mapala di seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang paling terpenting adalah tentu melakukan koordinasi ya Prof dengan stakeholder setempat untuk bisa bekerja sama. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa kebencanaan ini tidak akan selesai kalau kita hanya mengharapkan pemerintah saja. Kita perlu terjun, kita perlu ikut berbaur, dan ini alhamdulillah sudah menjadi satu prinsip di Wahda Islamiyah. Prof, bagaimana Wahda ini terus bisa hadir memberikan sumbangsi buat kebaikan umat dan bangsa, khususnya untuk kepedulian kebencanaan ini. Mudah-mudahan turut andil memberikan pencerahan sehingga masyarakat Wahda Peduli dan secara umum bisa menjadi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian perjumpaan kita pada webinar kebencanaan pada pagi hari ini dengan tema kewaspadaan bencana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Prof Adi Maulana, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus memberikan pencerahan kepada umat, dan juga kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya pada pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semua ya, mohon pamit ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Saya nanti akan kirimkan materinya ke panitia. Terima kasih Pak Moderator. Ditunggu Prof materinya. Ya, siap. Ya, mohon pamit kalau begitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.